Hai adik-adik SMP kelas 9, SMA Panggudi Luhur Jakarta telah membuka pendaftaran loh. Nah, makanya ayo segera daftar. Pada saat ini, pendaftaran di SMA Panggudi Luhur Jakarta tahun pelajaran 2021-2022 dilakukan secara online. Caranya, kunjungi website SMA Panggudi Luhur Jakarta dengan alamat www.smapl-jakarta.sch.id. Di sana kalian klik menu pendaftaran. Di sana, kalian akan mendapatkan berbagai macam informasi mengenai persyaratan dan juga info pendaftaran di SMA Panggudi Luhur Jakarta. Untuk melanjutkannya, kalian bisa klik link pendaftaran online. Bagaimana? Mudah kan caranya? Ayo segera daftar dan bergabunglah bersama kami di keluarga besar SMA Panggudi Luhur Jakarta. Salam sehat dan tetap semangat. Selain lokasinya yang strategis dan nyaman, alasan saya menyekolahkan anak saya di SMA Panggudi Luhur itu karena saya tahu ya sekolah Katolik itu dari dulu terkenal dengan kedisiplinannya. Nah, di SMA PL ini mereka itu dididik untuk memiliki karakter yang mandiri, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Jadi mereka itu dididik untuk lebih dewasa, berani mengambil keputusan, tahu resiko yang dihadapi, dan siap bertanggung jawab. Nah, di SMA PL ini juga mereka itu siswa-siswanya tuh berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, baik sosial, ekonomi maupun budaya. Tetapi ketika mereka itu masuk ke PL dan mereka berbau satu dengan yang lainnya, mereka itu menjadi satu kesatuan yang solid, yang kompak gitu ya. Mereka tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya gitu. Mereka nggak perlu jaim ataupun mereka itu nggak perlu malu-malu lagi gitu. Karena ini kan sekolah laki-laki semuanya ya, nggak ada perempuannya. Jadi mereka tuh bisa tampil apa adanya, berekspresi dan menjadi diri mereka sendiri dengan pembinaan dari sekolah. Nah, harapan saya untuk SMA PL ke depannya itu agar tetap solid terus, berprestasi, menjadi sekolah favorit dan unggulan, dan menghasilkan putra-putra yang berkarakter budi baik, yang memiliki ikatan brotherhood yang positif. Nah, sekarang untuk adik-adik yang duduk di kelas 9 dan sebentar lagi lulus, kalau misalnya kalian ingin mendapatkan pengalaman yang unik ya, gimana sih kompaknya dan solidnya sekolah homogen yang isinya laki-laki semuanya, atau apa sih rasanya punya ikatan brotherhood yang positif dengan teman seangkatan, dengan adik kelas, dengan kakak kelas, ataupun dengan alumni gitu. Apa sih serunya? Nah, ini tempatnya, SMA Panggudi Luhur Brawijaya, Jakarta. Selamat bergabung di acara Komite SMA Panggudi Luhur. Dengan acaranya adalah bagaimana bermedia sosial secara bijak. Hari ini nanti akan dipandu oleh moderatornya Bapak dan narasumber kita dari BINUS, Pak Poltak Butar-Butar. Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, mari kita awali dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mohon dukungannya untuk saudara-saudara yang beragama lain. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih dan kami sungguh bersyukur pagi ini kami sehat kembali untuk beraktivitas. Karunia kehidupan yang Kau berikan telah kami gunakan dengan baik. Untuk pagi hari ini kami akan menambah pengetahuan kami untuk mendampingi anak-anak zaman milenial yang tentunya tidak mudah, dan mampukan kami untuk bisa mengikuti sesi hari ini dengan baik. Sertailah acara ini dari awal hingga akhir. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan pengajar, rekan-rekan orang tua, dan narasumber, Pak Poltak, Pak Rizky. Selamat pagi Pak Mulyono, Ya, Bapak selamat Kepala pagi, Sekolah pagi. SMA. Pagi semuanya, salam sehat ya Bapak Ibu. Sehat, sehat. Salam sehat, selamat pagi, Bapak Ibu. Kesehatan yang dikaruniakan jadi nilai yang tak terhingga pastinya begitu. Pagi ini kita akan mulai acara, tapi sebelumnya kita akan awali dengan sambutan dari Pak Mulyono, Kepala Sekolah, kemudian nanti dari Ibu Hoyi, dari komite, kalau
beliau belum ada, nanti belum hadir, bisa langsung ke Pak Rizky duluan dari BINUS. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Mulyono, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Gigi. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang saya hormati Bapak Poltak selaku narasumber beserta timnya dari BINUS, kemudian Bu Hoyi dan komite serta jajarannya, Mas Topan yang pada kesempatan ini berkenan menjadi moderator, kemudian Bapak Ibu guru SMA Pangudulur yang berkenan bergabung di sini, Bapak Ibu orang tua siswa, Bapak Ibu calon orang tua siswa, serta Bapak Ibu pemerhati SMA Pangudulur Jakarta. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada hari ini, pagi hari ini bisa berkumpul di sini secara tatap maya. Jadi kita bisa belum tatap muka, maka kita tatap maya. Dan semoga meskipun kita hanya dalam tatap maya ini selalu dalam keadaan bahagia, ya, karena itu kunci supaya kita tetap sehat. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak BINUS yang nanti selaku narasumber Bapak Poltak, kemudian tim dari BINUS ya, yang telah beberapa kali ini menjadi narasumber ya terkait dengan penggunaan gadget untuk bermedia sosial kepada anak-anak dan kepada Bapak Ibu guru. Dan pada hari ini juga masih berkenan ya, menjadi narasumber secara khusus untuk kita Bapak Ibu guru orang tua, ya, Bapak Ibu guru dan calon orang tua untuk SMA Pangudulur. Kita sebagai orang tua, ya saya kira di sini baik guru maupun orang tua peserta didik atau calon orang tua atau pemerhati dari SMA PL, ya wajib untuk selalu belajar, ya untuk bekal dalam mendampingi putra-putra kita, ya agar putra-putra kita dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal agar dapat meraih cita-citanya. Pada kemajuan teknologi ini, ya saya kira sekarang ini kita harus dituntut paham dalam penggunaan media sosial agar kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk bermedia sosial secara positif. Karena kalau kita tidak paham dalam penggunaan media sosial, itu akan bisa berdampak negatif untuk kita. Nah, dengan webinar ini, sekolah berharap agar kita bisa mendapatkan wawasan dan pencerahan dari narasumber, sehingga nanti kita bisa mendampingi dan mengarahkan anak-anak kita, agar anak-anak kita tidak terjebak dalam penggunaan media sosial yang negatif, yang tentunya nanti kalau terjebak dalam penggunaan media sosial yang negatif akan bisa menyebabkan hal yang buruk untuk masa depannya. Untuk itu, maka kita sebagai orang tua ya wajib mengingatkan anak-anak dalam penggunaan media sosial, memanfaatkan secara positif. Bahkan sekarang ini, portofolio digital untuk para siswa itu sangat dibutuhkan. Maka kita harus selalu mendorong anak-anak juga agar bisa memanfaatkan ya Instagram, Facebook, YouTube dan yang lain-lain itu untuk pembelajaran, untuk hal-hal yang positif, sehingga rekam jejak itu sampai kapanpun ya akan bisa dilihat, sehingga tidak akan berdampak yang negatif untuk masa depan kita. Ya, selamat mengikuti webinar. Ya, semoga kita semua mendapat pengetahuan dan pencerahan nanti dari Pak Poltak dalam webinar ini. Salam sehat, Tuhan memberkati usaha baik kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Mulyono atas sambutannya. Sambutan yang kedua langsung aja dari Pak Rizky dari BINUS, nanti langsung yang membuka nanti dari komite penutupnya. Silakan Pak Rizky. Ya.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Mulyono, Pak Gigi, dan Bapak Ibu orang tua gitu ya di Pangudi Luhur. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya dengan Rizky. Pada pagi hari ini kami dipercaya gitu ya oleh Pangudi Luhur untuk memberikan sharing ya Bapak Ibu ya, berkenaan dengan bijak bermedia sosial gitu. Jadi kami mohon izin Bapak Ibu 1-2 jam ke depan untuk kami bercerita apa yang kami ketahui Bapak Ibu dari yang apa yang selama ini telah kami pelajari juga ya. Nah, tentu kalau kita bicara mengenai yang namanya media sosial Bapak Ibu, memang ini sudah menjadi, kalau saya boleh katakan, menjadi pendamping aktivitas kita sehari-hari ya Bapak Ibu ya, dalam penggunaan yang namanya media sosial atau media sosial itu sendiri. Terlebih bagi anak-anak kita gitu ya. Kalau seandainya kita lihat atau seandainya kita perhatikan gitu ya ke anak-anak kita atau bahkan ke diri kita sendiri Bapak Ibu, dalam penggunaan media sosial itu dalam, kalau kita lihat dalam konteks setiap harinya gitu ya, itu sangat sekali kita berinteraksi dengan yang namanya media sosial ya. Tidak lagi dalam hitungan jam, tapi sudah dalam hitungan menit. Betul ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Hanya dalam hitungan menit itu kita bisa berkali-kali mengakses yang namanya media sosial kita. Kita sekedar mengupdate yang namanya aktivitas kita gitu ya, atau mungkin kita ingin mencari tahu informasi yang ada di dalam media sosial itu sendiri dan lain sebagainya. Nah, tentu Bapak Ibu, media sosial ini ada positif dan tentu ada negatifnya ya Bapak Ibu ya semuanya. Nah, jadi kita berharap media sosial ini positifnya yang bisa kita ambil dan negatifnya ini yang kita harus hindari ke sana. Karena seperti yang kita tahu sudah banyak pengalaman-pengalaman yang tidak baik dari orang-orang di luar sana yang tidak tepat atau tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, kita tidak ingin tentu bagi anak-anak kita juga mengalami hal yang serupa, kejadian-kejadian yang tidak baik gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kemarin di 2 minggu atau 3 minggu lalu kita sudah sharing juga kepada siswa-siswi atau anak-anak kita gitu ya, dan pada pagi hari ini kami mohon izin untuk bercerita juga nih kepada Bapak Ibu yang sekiranya nanti bisa memonitor atau mendampingi penggunaan media sosial dari anak-anak semuanya. Mungkin itu saja Pak Gigi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi dan selamat menyaksikan dan mendengarkan. Semoga ada manfaat yang baik untuk Bapak Ibu semuanya setelah webinar pada pagi hari. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizky. Bapak Ibu, memang ini kelanjutan dari sesi kita dengan anak-anak. Kita semuanya siswa-siswa Mas Rizky, Pak Rizky. Siswa ya, oh ya, oke, baik. Ini masih men only ya ini. Only ya Pak ya, oke. Ya. Mas Topan ini produknya Mas Topan salah satunya nih. Oh siap Pak Topan. Kita men only laki-laki saja. Kami juga sudah membuka pendaftaran. Nanti Sabtu besok kita ada tes masuk. Puji Tuhan, kita sudah lebih dari 90 yang mendaftar. Nanti tes kurang lebih ya sekitar 80-an. Moga-moga nanti setelah kita mempromosikan segala macam kegiatan pendampingan khasnya Pangudi. Nggak ada gambar. Apakah sudah hadir Ibu Hoyi selaku dari komite? Kalau belum, Ibu Lita dari seksi pendidikan. Ibu Lita. Oke, ya udah. Kita langsung aja, nanti mungkin di tengah-tengah sesi atau di penutupan nanti akan ditutup oleh dari komite. Waktu dan tempat untuk kita diskusi, untuk kita sharing. Nah, ini kebanyakan sharing ya Mas Topan ya pastinya ya. Ya betul Pak. Oke. Pak Poltak juga pengalamannya banyak ini. Kalau tahun kemarin sampai penasaran nih, alatnya apa? Ini mainnya apa? Bapak Ibu siapkan handphone, siapkan gadget. Wah ini karena ada trik-trik untuk bagaimana mendampingi anak-anak kita yang milenial dan sekaligus orang tua supaya tidak ketinggalan di zamannya. Nah, kita kan imigran, udah tua-tua ini ya. Maaf, udah tua-tua, udah senior. Nah, kita kan imigran. Nah, ini para imigran kita akan belajar bagaimana
zaman now itu kayak apa. Mas Poltak, silahkan waktu dan tempat saya persilahkan Mas Poltak. Sorry, Pak Topan dulu, Mas Pak Topan Topan. kok Mas. Ya, terima kasih. Silakan Mas Topan. Ya, makasih Pak Gigi. Bisa dengar nih ya, jelas ya. Mantap. Jadi gini, mantap. Jadi kalau dibilang produk tuh saya PL-nya tuh angkatan 94. Jadi udah ketahuan lah ya umurnya berapa ya. Berarti kan kira-kira 30-an lah Pak ya umurnya sekarang. Jadi ini sebelum kita mulai, untuk acara hari ini kita ada yang namanya webinar bijak dalam bermedia sosial sebagai orang tua. Dan jadi kita bisa lihat di sini ada Pak Poltak, Frisco Butar-Butar. Pak bisa menjelaskan sedikit nih Pak Poltak background-nya sedikit dan bisa ceritakan kita sebelum mulai. Ada presentasinya ya Pak Poltak ya? Ya, jadi, saya ada presentasinya. Ya. Jadi diharapkan sebenarnya untuk para peserta di sini kita akan coba lebih interaktif. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mau nanyakan langsung, tolong gunakan fitur raise hand-nya. Dan kalau memang bisa ada di pojok kanan paling bawah, gitu. Kalau kita buka ininya untuk chat box-nya atau partisipannya kita pojok kanan kita gunakan fitur itu supaya kita bisa raise hand. Jadi kita bisa langsung menanyakan Pak Poltak, nanti bisa saya pandu untuk pertanyaannya. Jadi waktu dan tempat, monggo Pak Poltak, the screen is yours. Yes. Thank you Pak Topan. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat, salam kenal dari saya. Saya Poltak Butar-Butar. Mohon izin saya share screen langsung ya. Slide saya. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu, saya diminta memberikan tema ini. Muted Pak Poltak. Ya, baik Bapak Ibu, saya diminta memberikan materi hari ini bijak dalam bermedia sosial. Sebenarnya ini judul yang saya terima dari sekolah, tapi sebenarnya nanti kita akan membahas jauh lebih banyak khusus mengenai sebenarnya secara global ya, mengenai internet. Memang saat ini yang lagi ngetren adalah media sosial Bapak Ibu. Jadi sekarang ini orang tidak bisa hidup tanpa medsos, katanya seperti itu ya. Tapi saya juga sekarang sih sebenarnya sudah mulai merasa titik jenuh juga sih menggunakan medsos itu. Jadi karena sudah terlalu banyak hal-hal yang menurut saya salah kaprah dalam penggunaannya gitu. Nah, nanti kita akan berdiskusi. Bapak Ibu nanti sebenarnya ada dua yang saya lakukan hari ini. Satu, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai perkembangan dunia teknologi saat ini. Yang kedua, nanti saya akan demokan beberapa aplikasi bagaimana kita secara teknologi memanage anak-anak kita dalam menggunakan media sosial. Dan yang terakhir memang kita nanti kita akan memberikan sebuah kesimpulan hal apa sih sebenarnya yang paling mujarab untuk untuk membantu anak-anak kita melindungi dari dampak negatif media sosial dan internet pada umumnya. Jadi Bapak Ibu, saya tidak bisa mengatakan membatasi anak-anak bermedia sosial karena kita anak-anak itu tidak akan bisa dibatasi. Tetapi bagaimana cara kita melindungi mereka dari dampak negatif mereka. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke materi, ini nama saya, ini Bapak Ibu, Poltak Frisco Butar-Butar. Ya kalau ada Poltak, ada Butar-Butar, tahulah dari mana ya Bapak Ibu ya. Saya nggak bisa membohongi lagi dari mana saya. Oke, saya dulu awalnya juga jadi guru, sama seperti Pak Gigi dan teman-teman guru di sini. Saya di bidang teknologi juga, terus saya kemudian ditarik menjadi professional development. Jadi khususnya dalam membantu para guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Oke, jadi sebelum pandemi saat ini, Bapak Ibu guru-guru menggunakan teknologi. Sebenarnya dari 6-5 tahun yang lalu kami sudah berkeliling sekolah mensosialisasikan, yuk para guru kita integrasikan teknologi dalam pembelajaran supaya pembelajarannya menarik. Oke, ini spesialisasi saya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di LinkedIn saya juga ada di situ lebih detail. Nah, ini sertifikasi saya Bapak Ibu, saya belajar dari Microsoft, saya juga belajar dari Google. Jadi ini dua perusahaan yang saat ini sebenarnya sedang dalam dalam gencarnya membuat aplikasi-aplikasi dalam bidang pendidikan. Nah, itu jadi
dua perusahaan ini sangat concern dalam dunia pendidikan juga. Ini di bawah ini adalah kontak saya, siapa tahu nanti mau follow saya ya. Saya juga aktif sekarang ini menulis di Kompasiana juga untuk bidang edukasi. Salah satunya memang saya selalu sering sampaikan adalah bagaimana kita melindungi anak-anak kita dari pengaruh negatif teknologi. Nanti Bapak Ibu silakan, nanti kalau ada pertanyaan silakan lewat chat. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu, kita awali dari yang namanya millennials. Jadi ini adalah millennials, tadi juga pagi kita menyinggung ya. Ini imigran teknologi kita itu katanya. Kenapa? Karena milenial itu katanya 81 sampai 2000. Ini dari Batchfield. Nah, ini generasi Z. Nah, sekarang itu ada generasi Alpha. Generasi Alpha itu 2010 ke atas, itu generasi Alpha. Di mana mereka tidak sudah lahir itu dalam teknologi Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan heran kalau generasi sekarang ini baru 2 hari lahir udah punya Facebook, udah punya Instagram. Nah, itu udah ya memang karena mereka lahirnya di sana gitu. Nah, Bapak Ibu, ini saya ambil sebuah data tahun 2018, 2019. Jadi Bapak Ibu bisa lihat perbandingannya, okay? Perbandingannya itu dalam 1 menit atau 60 detik. Oke. Okay? Bapak Ibu lihat 2018 Instagram misalkan dia 174.000 scrolling Instagram, naik 2019 347 224. Termasuk ini ada text message, ini juga ada Facebook. Nah, Facebook juga mengalami peningkatan. Oke, Netflix. Nah, ini juga semuanya setiap tahun itu meningkat Bapak Ibu. Oke. WhatsApp. Ini WhatsApp juga ini sekarang tahun 2018 dia masih terpisah sekarang dengan dengan messengernya nah sekarang karena dia diambil Facebook. Nah, dia ternyata mengalami peningkatan yang cukup besar juga. Jadi 2018 dia 38 million. Oke. 40 sekarang dia sampai 41. Mungkin 2020 dia akan meningkat. Artinya Bapak Ibu wajar lah kalau yang pendiri-pendiri mereka ini kaya-kaya ya Bapak Ibu ya. Yang memperkaya siapa ya kita? Karena kita ya adalah penggunanya. Bayangkan Bapak Ibu ini bayangkan contohnya WhatsApp dalam 60 detik 41 juta pesan, kalikan saja 24 jam Bapak Ibu. Nah, itu udah berapa dia dapat dari situ. Nah, ini tahun 2020 yang terjadi dalam setiap menit. Oke, dari setiap harinya. Ini yang 2020 datanya. Jadi termasuk juga di sini yang disoroti adalah berapa uang yang kita habiskan juga. Oke, Bapak Ibu lihat di sini ada consumer spend. Oke, itu hampir 1 juta US dollar Bapak Ibu dalam 1 menit. Itu orang ya itulah biaya yang dikeluarkan oleh penggunanya sampai saat ini. Jadi cukup besar sebenarnya. Jadi ya mungkin kita belum merasakan ya berapa kalau isi data dan segala macamnya, ternyata kalau dikumpulin itu sampai 1 juta dolar per menitnya. Bayangkan kalikan 24 jam. Jadi wajarlah kalau Mark Zuckerberg tambah kaya, terus pendiri Bill Gates segala macamnya itu orang-orangnya kaya-kaya itu ya wajar gitu. Oke. Apa sih yang paling populer dari ini? Nah, ini yang paling banyak itu sebenarnya adalah games. Nah, ini yang paling Bapak Ibu saya yakin dari beberapa orang tua yang berbicara kepada saya, Pak, anak saya itu paling doyan banget sama main games. Itu sampai larut malam dia tahan tuh bermain games. Nah, itu apalagi yang namanya kalau udah mabar, ya main bareng ya. Itu tahan berapa lama pun itu tahan selalu dia. Kemudian yang keduanya ya saya agak bersyukur sih lihat datanya education. Mungkin karena di masa pandemi ya. Jadi karena mereka harus mau nggak mau belajar dari gadget. Ini 9,11%. Kemudian bisnis tuh dan yang lain-lain itu di bawahnya. Ini yang paling aplikasi yang paling sering banyak di-download saat ini. Nah, Bapak Ibu, ini ada banyak hal yang dari dampak negatifnya dari yang namanya sebuah dampak negatif dari internet. Oke. Salah satunya ini tahun berapa? 2018. Oke. Dan sebenarnya masih banyak Bapak Ibu kasus-kasus yang terjadi ketika kita gagal melindungi anak-anak kita dari yang namanya pengaruh negatif dari gadget itu sendiri. Seperti yang disampaikan tadi Pak Rizky tadi juga katakan ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Oke.
Nah, ini komputer ada sekarang ini yang selain ngetren adalah komputer, ada tab, ada smartphone dan yang lain-lain. Oke, ini aplikasi-aplikasinya. Itu semakin setiap tahun itu pasti bertambah dan aplikasi di Google Play, di App Store itu selalu terupdate setiap harinya Bapak Ibu kalau Bapak perhatikan. Nah, kita berbicara gadget dulu karena media sosial paling sering dibahas atau diakses itu dari gadget. Nah, ini adalah pengertiannya, mungkin Bapak Ibu juga udah tahu ya. Jadi, nah, gadget adalah sebuah benda elektronik kecil dengan berbagai macam fungsi khusus. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu, kalau TV itu masuk gadget apa enggak? Coba dijawab di chatting deh. TV itu termasuk gadget bukan sih? Ini saya bisa lihat chatnya enggak ya? Oke. Ada yang ingin jawab? Chat? Oke, ini sudah ada yang jawab. Belum ada yang jawab. Ya, ada Pak Maimutu ya. Terus apa? Pak Maimutu ya. Ya, kebanyakan ada yang Pak Gigi menjawab tidak. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu sebenarnya saat ini TV itu sebenarnya digolongkan pada gadget Bapak Ibu. Kenapa? Karena sekarang ada smart TV. Jadi kita bisa mengakses YouTube, mengakses media sosial dari TV langsung gitu. Jadi itu juga termasuk dikategorikan sebagai gadget juga gitu. Jadi ada satu hal pengertian yang perlu kita sampaikan juga bahwa sebenarnya TV juga memiliki dampak yang positif dan dampak negatif tentunya. Jadi ini juga kita perhatikan kalau saya mengatakan gadget itu sebenarnya luas sekali Bapak Ibu, termasuk juga tadi salah satunya TV segala macam, dan sekarang banyak sekali diprediksi tahun yang akan datang 2021 ke atas akan banyak bermunculan gadget-gadget baru dengan model-model baru yang dengan aplikasi-aplikasi baru juga. Oke. Nah, kita berbicara dampak positifnya dulu. Ini menurut ada psikolog anak. Oke. Jadi kalau menurut dia itu juga banyak efek positifnya bagi anak. Misalnya, jadi misalkan dia bisa saling dia bisa mengakses internet, email, pesan teks, kamera. Nah, semuanya bisa mempermudah komunikasi. Yes, ini mempermudah komunikasi terhadap anak. Kemudian menambah pengetahuan dengan cepat dan efisien. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Anak-anak kita kalau ngerjain PR dari gurunya pasti nyarinya adalah Mbak Google, bukan bapaknya ditanya tapi Mbak Google. Katanya lebih cepat. Mendukung aspek akademis ya, ini kita rasakan terutama saat pandemi. Ya, ini salah satu dampak positifnya. Nah, menambah kemampuan berbahasa, ini menurut psikologi tadi ya, Bu An tadi. Cuma kalau saya sering kemampuan berbahasa saya agak kurang setuju sih karena memang bahasa di media sosial itu sangat jauh dari yang sebenarnya gitu. Jadi kemudian memperluas jaringan persahabatan ya, karena mereka bisa menemukan teman dari berbagai negara belahan dunia manapun. Itu memperluas persahabatan mereka. Mempermudah komunikasi ya jelas. Oke, tapi dalam sisi apa dulu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Melatih kreativitas ya. Apalagi saat ini Mas Menteri seperti yang disampaikan Pak Mul tadi, portofolio di dalam portofolio digital itu sangat diharapkan. Betul Bapak Ibu, itu karena itu nanti akan mereka pakai bukan sekarang tapi 5-10 tahun yang akan datang ketika mereka sudah mulai dan masuk dalam dunia pekerjaan yang baru dengan yang sama sekali belum ada saat ini. Alternatif atau sarana hiburan jelas ya Bapak Ibu. Oke. Beradaptasi dengan zaman. Ya, sebenarnya zaman ini kan selalu berubah dengan cepatnya, tentunya mereka butuh adaptasi yang cepat. Nah, dampak negatifnya apa? Yang pasti mereka akan ada satu kecenderungan adalah dia akan edik, ada kecanduan di sana. Oke, ya ini adalah salah satu dampak negatifnya. Jadi ada ketergantungan dengan gadgetnya. Jangankan anak-anak Bapak Ibu, orang tua juga sekarang kan ada ketergantungan kan. Misalkan dia pulang kantor, turun dari mobil, biasanya kalau sebelum ada gadget kan ditanya, "Mama mana?" gitu kan, gitu kita ya. "Mama mana?" Nah, itu. Sekarang kan beda Bapak Ibu. Pulang kantor, turun dari mobil yang dilihat apa? Smartphone-nya dulu. Ada pesan masuk, siapa ya? Belum dibalas apa belum, dan segala macamnya. Ya. Jadi kalau misalnya dampak positifnya itu juga tadi salah satunya bahwa memperluas pertemanan. Tapi itu juga bisa dilihat sebagai dampak negatif juga kali ya Pak Botak ya. Karena betul. Karena kan kita mesti hati-hati ya, apalagi sama anak ya. Gitu ya. Ya. Jadi pertemanan perlu kita sampaikan ke anak begini. Bedakan antara kenalan dengan teman. Kenalan dengan teman. Beda dong. Kalau dia hanya ketemu di Facebook, di media sosial, itu adalah dia ya kenal. Dia hanya sekedar kenal kan. Itu.
Tapi kalau dia teman itu adalah ada semacam bentuk kepedulian. Ya kalau dia sakit dia besuk, gitu kan. Kalau dia ada kesulitan dia datang untuk membantu dan segala macamnya. Jadi kadang-kadang yang salah kaprah adalah bahwa orang-orang yang dikenal di Facebook, di media sosial dan segala macamnya itu dianggap teman. Sebenarnya itu hanya kenalan saja gitu. Kalau kita misalkan jatuh di tengah jalan, yang menolong kita siapa? Teman apa kenalan? Teman. Jadi ini yang perlu kita Nah ini Bapak Ibu ini yang harus kita pahami ke anak-anak kita. Kenapa? Karena jangan sampai mereka ketika dia sudah menemukan kenalannya, ketika dia berkomunikasi dengan medsos dia nyaman, merasa nyaman, nah itulah membawa ke hal yang negatif. Tapi ingat itu bukan teman tapi adalah kenalan. Jadi itu maksudnya seperti itu nih Pak. Oke, mengganggu kesehatan anak tentunya ya. Jadi kalau dia ada smartphone itu ada radiasinya. Oke, kalau apalagi dia berlarut-larut malam juga biasanya sih mengganggu kesehatan kantong orang tua juga kan, karena beli kuota, bayar provider dan segala macamnya juga. Terus mempengaruhi perilaku anak. Nah, ini perilaku anak itu cenderungnya ketika dia sudah edik dengan yang namanya gadget, dia kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Tentunya begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah pernah lihat ada emosi tidak stabil di sana. Oke, ini menurut expert tadi. Lamban memahami pelajaran. Jadi Bapak Ibu ini sudah pernah saya riset juga. Sewaktu saya masih menjadi guru, ada anak yang dia edik dengan sebuah games. Jadi dia ada anak yang tidak sama sekali. Dan memang perbedaannya sangat jauh Bapak Ibu. Oke. Nah, tercipta pribadi antisosial. Ya tadi yang jauh merasa dekat, yang dekat merasa jauh karena dicuekin gitu kan, gitu, segala macam. Antisosial. Ada edik tadi udah kita bahas, rawan tindak kejahatan. Nah, Bapak Ibu, ini juga saya selalu mereminder ke orang tua, dan juga ya ke istri saya juga saya sampaikan, jangan sering memposting foto anak lah di media sosial. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya juga sampaikan juga ke anak-anak waktu saya ketemu dengan mereka, di negara-negara Eropa atau negara-negara Amerika sana, untuk membuat sebuah medsos itu sebenarnya ada aturannya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di Jerman itu dia harus 17 tahun. Di Belanda itu harus 17 tahun. Oke, baru dia boleh memposting. Kalau dia belum, itu harus ada izin dari orang tuanya. Dan itu harus ada approve dari orang tuanya, foto mana yang mau di-upload sama dia. Kalaupun nanti harus misalkan ada foto keluarga, ada foto anak di sana, itu foto anak itu harus di-blur. Nah, kita kan belum sampai ke sana Bapak Ibu ya. Jadi itu ada dikarenakan kenapa? Supaya melindungi anak-anak itu dari tindak kejahatan. Salah satu apa? Misalkan pedofil. Bapak Ibu udah pernah dengar kan ada 2 juta member klub, jadi ada klub pedofil itu ada anggotanya 2 juta di Facebook itu yang pernah dibongkar oleh Polda Metro Jaya. Nah, itu sebenarnya ternyata real Bapak Ibu. Oke, ini videonya nanti saya tidak usah tampilkan ya Bapak Ibu karena takutnya nggak bisa keputar dengan baik. Lalu apa sih yang kita lakukan? What should we do? Yang pertama, nah ini yang kami selalu kami sarankan, ada disconnect to connect. Nah ini Pak Gigi ini udah melakukan ini nih. Jadi Bapak Ibu selalu kami sarankan adalah disconnect to connect. Ada waktunya, Bapak Ibu sediakan waktunya untuk disconnect dengan gadget. Misalkan kalau kami itu dari jam 7 sampai jam 9 malam, itu kami lepas dulu gadget itu. Orang tua, anak semuanya letakkan gadgetnya. Bahkan ada ada orang tua juga pernah dia sediakan kotak di rumah. Oke, jam 7 semua masuk ke sana, wifi-nya dimatikan, semua masukkan laptopnya, iPad-nya semuanya masuk ke kotak. Sampai jam 9 kita komunikasi secara langsung. Oke, cerita yuk. Apa sih yang terjadi selama kegiatan kamu satu hari ini dan segala macamnya. Komunikasi intinya di situ. Disconnect to connect. Jadi kembalilah ke komunikasi awalnya. Jadi connect itu secara langsung, tidak melalui menggunakan media sosial. Komunikasi dan memberi pengertian. Bapak Ibu tentunya seperti yang sampaikan, berikan pengertian kepada anak-anak. Kita tidak membatasi mereka untuk menggunakan dunia teknologi, tapi melindungi mereka dari dampak negatifnya. Kemudian mengakomodasi kesenangan anak. Jadi ini riset kami. Jadi misalkan dia senang main basket dan segala macam, ya kita tanya ke mereka apa sih kesenangannya, bermain musik dan segala macam, itu dia lebih diakomodir lagi.
Kemudian batasi waktu pemakaian gadget. Nah, ini berdasarkan riset dari beberapa jurnal yang kami teliti Bapak Ibu. Dia katakan begini, sebenarnya anak-anak itu sebenarnya main gadgetnya itu 5 jam per minggu. Meskipun sekarang udah nggak bisa diterapin ya Bapak Ibu ya, karena pandemi mereka menggunakan gadget untuk belajar. Nah, sekarang istri saya di rumah itu dirubah aturannya. Jadi yang boleh bermain gadget itu untuk belajar sesuai jam sekolahnya. Nah, kalau untuk hiburan, untuk nonton YouTube dan yang lain boleh hanya hari Sabtu dan Minggu saja. Itu juga maksimal itu setengah jam. Nah, ini sebenarnya tergantung kreativitas orang tua yang membatasinya. Artinya Bapak Ibu tekankan ini untuk mengedukasi anak-anak kita bahwa sebenarnya menggunakan gadget itu ada batasannya gitu. Ada batasannya. Jadi itu mereka harus paham. Kemudian mengetahui aktivitas online anak. Kemudian sesuaikan usia, nanti bagaimana menyesuaikan usia termasuk smartphone kita, itu harus ada batasan usianya sebenarnya Bapak Ibu, tapi orang tua sering tidak melihat itu. Jadi ada orang tua membelikan gadget ke anak, itu saya sering bertanya begini Bapak Ibu ketika memberikan gadget ke anak, kontrolnya di siapa sih gadget itu? Apakah anak itu atau di Bapak Ibu selaku orang tuanya? Kan Bapak Ibu yang membelikan ke anak-anak. Dia bilang ya udah saya kasih aja gadget saya, kontrolnya di mereka semua. Sebenarnya Bapak Ibu, gadget itu diproduksi bukan untuk anak-anak. Sebenarnya kan mempermudah orang-orang untuk bekerja. Jadi tapi sebenarnya di situ ada settingannya untuk parental control. Nah, ini sering tidak diperhatikan oleh orang tua. Kemudian melakukan aktivitas fisik. Nah, sekarang ini tren kan goes kan, ya kita sepeda bareng, bermain bareng, cuci mobil bareng dan segala macam. Nah, itu aktivitas fisik. Kemudian game interaktif. Nah, ini kalau saya sekarang mendidik anak saya karena masih SD, saya bermain petak umpet Bapak Ibu. Nah, ini terus main congklak ya. Jadi saya kembalikan ke tradisional. Artinya apa? Saya tidak mau mereka dengan gadget. Ya memang saya kasih misalkan dia untuk saya kasih memang ada sedikit materi mengenai coding dikit, terus menggambar, tapi itu ada batasannya. Jadi game interaktif itu tetap perlu Bapak Ibu. Jadi jangan melupakan game-game interaktif yang tradisional kita itu sebenarnya sudah cukup baik, itu kita aktifkan lagi. Kontrol isi atau data gadget anak. Nah, ini nanti caranya bagaimana, nanti sebenarnya ada beberapa tips dari secara teknologi, nanti saya akan demokan Bapak Ibu ya. Oke. Komputer atau PC kalau masih ada menggunakan ini Bapak Ibu, pertama buat kesepakatan dengan anak bahwa itu digunakan hanya untuk belajar. Oke. Teknologi, aplikasi apa aja sih yang harus ada di itu, yang dia butuhkan untuk belajar. Tidak ada keterbukaan. Oke, jangan menempatkan PC seperti ini di ruangan anak lah. Kalau saya sarankan seperti itu. Oke. Jadi dia harus terbuka, kita harus bisa melihat monitornya dan segala macamnya. Meskipun nanti sebenarnya ada mungkin ada yang mau ditanyakan dulu karena cukup menarik ya dari beberapa screen itu ya Pak ya, yang Bapak share tadi. Jadi bisa lebih interaktif ya, dari boleh. para pesertanya di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih, karena Pak Portak juga cukup cepat nih ini untuk presentasinya kan. Jadi cukup menarik. Kalau bisa raise hand atau gimana biar bisa nanti bisa di chatting saja Pak. Nanti kita lihat chatting ya. Ya. Oke. Nah, itu. Oke, lanjut Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah aplikasi-aplikasi yang ada di paling ngetren saat ini, ada YouTube, Facebook. Nah, ini paling sering di download anak-anak kita. Nah, salah satunya Bapak Ibu yang kami selalu tekankan adalah don't bully, be a friend. Oke, ini juga sekolah, orang tua harus berperan Bapak Ibu karena ini sudah banyak sekali kasus-kasus yang menimpa anak-anak kita. Oke, baik secara verbal maupun non verbal. Oke. Pesan dari kami dari BINUS yang kami selalu sampaikan, dan ini karena kami juga ada namanya fostering. Oke, kami selalu mensosialisasikan. Nah, ini kita sesuai dengan tema kita hari ini adalah bijaklah bermedia sosial. Nah, ini yang kami sampaikan, think true. Oke. Sharinglah yang hal-hal yang penting Bapak Ibu. Oke, yang membantu orang melakukan sesuatu hal yang baik, kebenaran. Jangan menyebarkan berita hoax. Oke, kalau belum benar-benar itu teruji kebenarannya, jangan menyebarkannya. True. Oke. Helpful. Buatlah media sosial Anda itu memberikan sebuah pertolongan ke orang-orang untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Inspiring, yang menginspirasi. Oke, yang menginspirasi, jangan mengeluh terus di media sosial, itu nggak menginspirasi. Oke. Necessary. Oke, yang penting.
Oke, jadi banyak sekali Bapak Ibu, anak-anak kita, termasuk orang tua juga bikin status-status yang nggak penting sebenarnya. Contohnya, ini kan sekarang lagi ngetren, sebelum pandemi kan ada yang ngetren makan malam bersama keluarga, misalkan kan. Sebelum makan malam, update status. Guys, kita mau makan malam nih, katanya. Oke, terus lihat lagi handphonenya. Beberapa menit kemudian, makanannya datang, dipoto, cepret, terus diupload lagi, guys, makanannya udah datang. Bikin tambah lapar aja dan segala macam. Habis itu sudah selesai makan, update status lagi, udah kenyang. Itu kan update status yang nggak penting sebenarnya kan Bapak Ibu ya. Tapi apalagi nih orang tua PL ini buatlah status itu yang penting, yang menginspirasi, yang berbuah. Nah, yang terakhir adalah yang memberikan kebaikan bagi banyak orang. Sebelum kita menguploadnya ke status sosial, ke media sosial. Nah, itu akan menjadi sebuah sebuah hal yang dapat menginspirasi banyak orang untuk menggunakan media sosial itu secara bijak. Terutama untuk anak-anak Bapak Ibu, oke, itu sangat penting. Status-status itu ketika dia mengupdate status, itu suatu saat itu bisa muncul. Nah, ada satu cerita begini Bapak Ibu. Seorang karyawan baru dia melamar ke sebuah perusahaan, dia sudah diterima, oke, karena dia orangnya pintar. Tetapi 2 hari kemudian dia dipanggil HRD-nya, kemudian dia diberhentikan. Alasannya apa Bapak Ibu? Karena di perusahaan itu dia mempunyai sebuah aplikasi yang mengecek semua status calon karyawannya itu sejak dia membuka media sosial. Nah, ada satu media sosial status dari karyawan itu yang berbau rasis, akhirnya dikeluarkan. Oke, ini juga kita harus kasih pengertian ke anak-anak. Kenapa? Karena setiap status yang diupload di internet itu sudah tidak bisa dihapus lagi. Belum ada teknologi yang bisa menghapus itu, Bapak. Itu bisa dimunculkan lagi. Jadi jangan sampai nanti portofolio anak-anak kita sudah bagus, rusak hanya karena status di media sosial. Ini yang perlu kita sampaikan ke anak-anak kita. Oke, think, true, helpful, inspiring, necessary, kind. Before. Nah, satu lagi, Bapak Ibu tekankan ke anak-anak jangan pernah mengupdate status di media sosial dalam kondisi marah. Oke, itu dampak dari berbagai kasus ini adalah ketika dia mengupdate status dalam situasi marah, itu dampaknya pasti akan negatif Bapak Ibu. Oke. Nah, batasi akses aplikasi di Facebook ini karena ini Facebook itu pernah kebobolan, datanya di hampir 50 juta usernya, datanya dicuri. Ini Bapak Ibu caranya, dan nanti di sini silakan nanti dicoba. Apa sih yang dimunculkan di Facebook itu sebenarnya bisa kita batasi di situ. Oke, ini apa yang mau yang perlu ditunjukkan. Kalau sebenarnya tidak perlu, tidak usah dimunculkan. Oke, kalau masih menggunakan Facebook ya. Kalau saya udah jarang menggunakan Facebook. Oke, ciptakan lingkungan belajar dengan dukungan teknologi. Oke. Guru mengetahui mengajar dengan teknologi, peserta didik mengetahui cara belajar dengan teknologi. Oke, karena ini tidak bisa lepas lagi. Tapi tetap ada batasan-batasan tertentu yang harus diikuti. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena ini adalah riset dari OECD. OECD ini kalau Bapak Ibu pernah dengar, ini adalah penyelenggara PISA, Partnership International Student Assessment. Ini adalah yang menilai pelajar-pelajar di seluruh dunia. Ada 83 negara yang dinilai, termasuk Indonesia. Oke, makanya Pak Mas Menteri memunculkan AKM, ya, ini asesmen kompetensi minimum. Salah satunya adalah mendongkrak PISA kita, peringkat PISA kita yang saat ini adalah 10 besar Bapak Ibu, tapi dari bawah Bapak Ibu. Oke, nah mereka katakan begini, secara keseluruhan para siswa menggunakan komputer secukupnya itu cenderung memiliki hasil belajar yang lebih baik. Oke, tetapi siswa yang sering menggunakan komputer di sekolah jauh lebih buruk. Nah, setelah mempertimbangkan latar belakang sosial dan demografik siswa. Jadi kalau dia kebanyakan juga, itu dampaknya akan lebih buruk juga. Oke, ini juga salah satu dari ini kalau pemerintah kita melalui Kominfo juga sudah menyediakan aduan konten yang sekiranya berbau negatif, ini bisa kita adukan. Ini semacam tiketing, ini bisa kita lacak sampai sejauh mana penanganannya. Caranya di sini Bapak Ibu cukup mudah menggunakannya. Oke, ini kalau tidak salah itu munculnya 16 Agustus 2-3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Saya agak sedikit lupa. Ini. Oke. Nah, kita berbicara device saat ini Bapak Ibu. Device itu ada mobile smartphone, ada PC, ada tablet. Nah, ada untuk proteksinya, aplikasinya itu ada iOS, Android, Windows Phone. Nah,
PC, ada untuk proteksinya itu ada Nawala, OpenDNS, browser, add-on dan segala macamnya. Nah, Bapak Ibu di sini ada mod anak. Oke. Nah, ini software-softwarenya. Ini saya lewatkan jenis nah ini. Sebelum saya masuk ke demo, saya mau menyampaikan aturan penggunaan komputer untuk anak. Oke, tampilan monitor harus dapat dilihat dari sisi ruangan. Oke, seperti yang saya katakan di awal, janganlah menempatkan PC itu di kamar anak. Oke. Kemudian batasi penggunaannya, waktunya. Sebisa mungkin dia menggunakan PC itu ketika Bapak Ibu ada di rumah bersama mereka. Oke, gunakan website yang memiliki reputasi baik. Oke. Nah, caranya bagaimana supaya kita ingin tahu nih website kita itu baik apa enggak? Oke, caranya sangat mudah Bapak Ibu. Tinggal menggunakan ini aja. Oke. Masuk ke website ini, kemudian kopikan linknya. Oke. Kopikan linknya di sini. Nanti akan muncul. Nah, ini saya coba nih website Indonesia ternyata nggak bagus Bapak Ibu. Ratingnya. Nah, di sini ada Bapak Ibu perhatikan sebelah kanan monitor itu ada community rating. Jadi kalau ini biru semua, oke, itu berarti dia websitenya aman. Itu tidak ada virus, tidak ada pornografi dan segala macamnya. Oke. Tapi kalau dia hanya satu atau misalkan seperti ini, tidak di-rate, ini kemungkinan ini tidak aman. Sisi tidak amannya apa? Bisa jadi di situ ada gambar yang tidak pantas untuk dilihat anak-anak dan segala macamnya. Oke. Itu untuk mengetes itu sebuah website itu bagus apa tidak. Oke. Nah, kalau di Google Bapak Ibu perhatikan, oke, di sini juga kita sebenarnya pastikan komputer di rumah, laptop anak itu tersetting. Oke, ada ini settingnya, itu ada yang namanya protect you and your device from danger site. Oke. Ini semua diaktifkan Bapak Ibu. Jadi ini melindungi anak-anak kita jika ada website-website yang tiba-tiba muncul berbau pornografi, berbau perjudian dan hal-hal negatif lainnya. Oke, pastikan ini aktif semuanya. Oke, karena itu sangat berpengaruh bagi keselamatan anak kita dalam menggunakan internet. Oke. Nah, pencegahan menggunakan DNS. Nah, ini cara yang sudah cukup lama, tapi sangat ampuh menurut saya. Ini dan sampai sekarang juga sering kami pakai. Oke, itu caranya adalah sebenarnya Bapak Ibu ini open source ya. Caranya sangat mudah. Ini langkah-langkahnya saya sudah buat di sini. Oke, masukkanlah IP-nya dari Nawala ini ke komputer Bapak Ibu, terutama PC. Itu harus di setting di sini Bapak Ibu. Caranya di sini nanti silakan, nanti saya akan share materi ini ke sekolah, nanti Bapak Ibu kalau mau copy atau mau di-share di lewat media sosial bisa. Oke, caranya saya sudah sampaikan di sini. Ya, silakan. Nih, udah ada pertanyaan nih dari Mas Arik nih. Ya, silakan. Bapak ya, kita sambil interaksi juga ya. Gitu ya. Pak, boleh Pak. Ini pertanyaannya bagaimana pelakuan Undang-Undang ITE untuk anak di bawah umur 18 tahun? Ya. Jadi, Mas. Nah, ini sebenarnya salah satu yang untuk memfilter penggunaan dunia teknologi itu kan sebenarnya udah jelas ada undang-undang ITE kita sebenarnya. Itu jelas ada hukumannya di atas maksimal 6 tahun, 8 tahun. Nanti ada di situ, silakan Bapak Ibu, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 kalau tidak salah perubahannya. Nah, Bapak Ibu, itu sebenarnya kan masih untuk anak di bawah umur jelas itu ada. Jadi sebenarnya ada dua sebenarnya ada filter kita, ada KPAI, ada Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian ada Undang-Undang ITE. Jadi sebenarnya itu sudah memproteksi anak-anak kita untuk terhindar dari yang namanya penggunaan gadget secara bijak. Gitu. Jadi waktu saya ketemu anak-anak itu saya sampaikan, ingat loh anak-anak, ini ada Undang-Undang ITE loh. Jadi misalkan kamu melakukan misalkan menyebar berita hoax itu bisa 6 tahun penjara. Apalagi kalau dia di grup, nah Anda itu sebuah adminnya itu bisa 6 tahun penjara. Nah, tetapi Bapak memang masih kurang sebenarnya adalah sosialisasi ke anak-anak karena banyak orang-orang anak-anak kita yang nggak tahu itu. Oke, jadi sehingga mereka menyalahgunakannya
ya tidak memperhatikan itu menggunakannya gitu. Sebenarnya itu sudah mengakomodir Pak, cuma nanti mungkin lebih apa namanya saran saya ke pemerintah sih lebih didetailkan apa sih yang apa namanya yang benar-benar masuk ke anak-anak itu. Sebenarnya udah cukup bagus, langkah yang cukup bagus dari pemerintah kita untuk melakukan itu. Tetapi memang banyak anak-anak ketika saya tanya, anak-anak tahu nggak tentang undang-undang ITE? Oh nggak tahu Pak. Tapi kalau saya tanya, tarik sis, semongko jawabnya gitu. Anak-anak nggak tahu mengenai undang-undang ITE ini. Nah, itu saya sangat apresiasi dengan kepala sekolah PL kemarin, saya diundang, saya sampaikan itu. Anak-anak, ingat ada undang-undang ITE, itu bisa menjerat siapa saja. Jangankan kita, pejabat saja ada yang kena, ke politisi banyak yang kena. Sekarang artis kena kan, yang di Bali itu kan kena. Jadi itu sebenarnya sudah cukup memadai untuk anak-anak, tapi memang sosialisasinya perlu kita tingkatkan, termasuk dari Bapak Ibu. Mungkin itu bisa saya jawab ya. Tambahan nih, kalau memang untuk anak di bawah umur gitu ya, apabila mereka melakukan pelanggaran, mungkin ada juga namanya undang-undang pidana anaknya juga. Nanti akan betul. Ya. Jadi nanti kita bisa bahas dalam sesi yang berbeda. Tapi ini ada pertanyaan lagi nih Pak Poltak nih. Ya. YouTube, apakah anak-anak bisa difilter dari pencarian konten dewasa? Ini nanti saya jawab ya. Saya jawab. Nanti ada di slide saya selanjutnya. Ada di slide selanjutnya. Oke, lanjut. Oke, baik. Ini Bapak Ibu aplikasi-aplikasi untuk proteksi laptop, PC, ada namanya, kami menggunakan K9 Web Protection. Ini sebenarnya sampai sekarang ini masih cukup bagus. Dan ini bisa kita batasin waktunya. Misalkan K9 ini, anak itu hanya boleh membuka komputer itu dari jam 8 sampai jam 12. Itu bisa kita atur waktunya. Setelah jam 12 dia akan mati. Oke, dia nggak akan bisa diakses. Ada Kizui, ini khusus kalau Kizui ini sebenarnya untuk Windows ya, Mac-nya belum ada. Kemudian ada Windows Live Family Safety sebenarnya sudah ada. Oke. Kemudian juga ada ad. Nah, ini untuk menghindari iklan-iklan yang sering bisa menggunakan ads on adblock-nya. Jadi kalau menggunakan Mozilla, menggunakan Google Chrome, ini bisa kita install di dalamnya. Caranya ini juga sebenarnya saya sudah sampaikan di sini. Oke, supaya nanti kita kontrol orang tua terhadap HP Android anak. Nah, jadi ini salah satu caranya Bapak Ibu. Salah satu mengontrol itu adalah dengan mengaktifkan yang namanya mode anak tadi, seperti yang saya singgung. Nah, caranya Bapak Ibu, ini dia caranya. Oke, mungkin saya demokan sedikit ya. Jadi, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin tahu caranya. Oke, sebenarnya, saya stop share screen, saya menggunakan 2 gadget. Oke. Jadi saya akan share yang punya saya. Oke. Tampil nggak? Oke. Nah, nih. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya begini, ketika kita membelikan smartphone ke anak, sebenarnya pastikan kita masuk ke Play Store-nya. Oke. Mana Play Store saya nih? Play Store. Oke, sini Play Store. Oke. Kita klik di sini, pastikan bahwa mode anaknya itu sudah aktif, sehingga kontrol dia mendownload aplikasi itu sesuai dengan aturannya, sesuai dengan usianya. Kemudian kita klik garis 3 itu, garis 3, oke. Kemudian di situ ada juga klik setting, oke, setting situ kan. Nah, lihat scroll ke bawah, lihat di situ, ada tulisan parental control. Ada ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya ini on. Nah, coba lihat nanti coba handphone anak Ibu coba iseng-iseng lihat sudah aktif apa belum itu. Atau waktu Bapak Ibu memberikan ke mereka, ini udah diaktifkan apa belum itu parental control. Karena seperti yang saya katakan bahwa ini sebenarnya Android sudah menyiapkan parental controlnya karena mereka sadar bahwa ciptaan mereka ini tidak untuk semua umur sebenarnya gitu. Ada beberapa hal yang mereka harus perhatikan. Nah, pastikan parental controlnya aktif. Oke. Nah, misalkan Bapak Ibu di layar saya, di handphone saya ini saya memilih rate-nya 7+. Oke. Nah, misalkan anak-anak itu kalau mau saya rubah misalkan. Oke, saya rubah misalkan saya nonaktifkan. Nah, saya akan diminta PIN-nya Bapak Ibu. Saya akan diminta PIN. Nanti ke Bapak Ibu aktifkan itu dia akan minta PIN. Misalkan ini ketahuan PIN saya ya, nggak apa-apa lah. Oke.
Ini nih. Oke, saya masukkan ini. Saya masukkan PIN-nya misalkan gitu. Oke. Nah, kemudian saya aktifkan parental control-nya. Oke. Masukkan lagi PIN-nya. Oke. Nah, saya aktifkan, saya klik di situ. Nah, dia akan dikasih pilihan Bapak Ibu. Sorry. Apa ini? Handphonenya. Handphonenya mati nih. Sebentar Bapak Ibu. Tadi perasaan masih banyak baterainya. Oke, jadi Bapak Ibu sambil menunggu handphone saya aktif lagi, itu ada pilihan, ada 3, 7, 12 ya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah itu sebenarnya adalah pilihan kita, ada batasan-batasannya. Jadi nanti ketika anak itu download aplikasi, itu akan ada batasannya, hanya yang misalkan kalau kita setting 3+, hanya yang 3+ yang keluar. Ada yang 7 kalau 7+ kita pilih, berarti yang kita pilih adalah yang keluar adalah 7+-nya. Oke, sehingga anak itu tidak sembarangan untuk download aplikasi. Kenapa kejadian Bapak Ibu ini sepupu saya, dia dapat tagihan dari dapat tagihan itu hampir $780 untuk pembelian aplikasi. Dia kaget setengah mati, ini dari mana kok bisa sampai sebanyak ini katanya. Ternyata anaknya download aplikasi-aplikasi yang berbayar Bapak Ibu. Ini sama dengan ini ya Pak Bolta, kalau iPhone atau iPad? iPhone itu sebenarnya lebih canggih Pak. Kalau iPhone itu dia namanya ada restriction ya. Jadi itu kita bisa dikontrol ya. Ya ada. Jadi itu bisa kita aktifkan dari restriction-nya. Oke. Jadi itu kalau dari iPhone mungkin karena iPhone kan lebih mahal ya Pak ya. Jadi mungkin dia lebih canggih proteksinya gitu. Nah, kalau Android itu dia masih lewat sini. Dia menggunakan tadi ini saya balik lagi ke screen saya aja deh. Ada itu sebenarnya caranya saya udah taruh di sini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silakan coba aja. Oke. Nah, nih, ini tadi dia 3+. Nih. Nah, Bapak Ibu 3+, 7+, 12+ ini sebenarnya bukan masalah sekedar umur Bapak Ibu. Jadi dia misalkan kita lihat 12+ ini, ya mungkin anak itu kan sudah mulai gede lah umur 12, tapi dia di sana ada kekerasan yang melibatkan karakter fantasi. Itu jadi ada aplikasi-aplikasi yang melibatkan karakter fantasi itu sudah mulai muncul. Nah, kalau kita tidak mau itu, silakan dihilangkan saja, oke, gitu. Kemudian di situ juga 12+, 16+, itu juga itu adalah ukuran-ukuran atau patokan kita aplikasi mana yang akan kita buka ke anak-anak kita. Kemudian next, nah kalau tadi pertanyaannya kalau iOS bagaimana? Nah ini buat parental controlnya nih ya. Nah ini saya tidak bisa demokan iOS karena saya tidak punya Pak. Nah tapi ini saya ambil dari pakai handphone teman saya nih. Nah Bapak Ibu di iOS itu lebih canggih sebenarnya. Pertama dia bisa menggunakan di restriction, oke? Pilih privacy restriction. Kemudian bisa juga kita atur time limit penggunaannya. Jadi misalkan kita atur dia menggunakannya hanya boleh 1 jam 50 menit. Itu bisa kita atur di sana sebenarnya Bapak Ibu. Di apa. Jadi ini kita uji coba ke anak teman saya Pak, teman satu tim saya. Jadi itu dia berhasil. Jadi ketika dia sudah selesai masa belajarnya, udah itu aplikasi yang lain nggak bisa dibuka. Kecuali nanti dia minta PIN dari orang tuanya dan hanya PIN orang tuanya yang tahu. Jangan kita kasih juga PIN-nya ke anak, sama aja kan gitu. Nah, itu menggunakan yang namanya iOS. Jadi dia lebih canggih, Pak, lebih canggih penggunaannya. Oke. Nah, ada juga menggunakan Kids Zone Parental Control. Oke, ini tadi saya mau demokan cuma saya harus login lagi nih. Jadi ini Bapak Ibu, ada beberapa dari sisi teknologi memang ada caranya, ada beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Nanti Bapak Ibu ini silahkan download di Play Store, ini ada Kids Zone Parental Control. Jadi ini Bapak Ibu bisa memunculkan aplikasi mana yang muncul di layar smartphone anak-anak. Jadi tidak semua, misalkan begini Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan kan sering kan, Pak pinjam handphonenya dong. Itu kan gitu kan. Nah, sedangkan di handphone kita itu kan ada WhatsApp, ada Instagram. Nah, itu yang paling bahaya kan WhatsApp-nya bapak-bapak ya, apalagi ada grup bapak-bapak
yang mungkin ada gambar-gambar apa segala macam yang tidak semestinya untuk anak muncul gitu kan. Nah, anak saya tidak mau anak saya melihat isi WhatsApp saya. Itu bisa kita tidak munculkan di layar, Pak, melalui namanya Kids Zone Parental Control ini. Jadi kalau kita aktifkan, itu yang muncul adalah hanya aplikasi-aplikasi yang kita izinkan saja. Tidak semua aplikasi di handphone kita itu akan dimunculkan. Jadi Pak Woltak ini udah ngejawab lah ya, salah satunya tadi bagaimana untuk filter pencarian konten dewasa, itu salah satunya. Yes, tadi betul. kita, ya, untuk YouTube sendiri bisa kita filter juga, Betul. untuk aplikasi yang lain bisa kita filter ya. That's right. Jadi kalau YouTube kita nggak mau tampilkan di smartphone, bisa kita hilangkan, Pak. Bisa juga ya. Nah, bisa juga kita hilangkan. Jadi ya, sebelum lanjut nih Pak Woltak nih, udah banyak sekali nih pertanyaan nih, kayaknya memang cukup menarik nih memang ininya nih Pak Woltak bahwa presentasinya nih. Sebelumnya nih mungkin balik sedikit, apakah di BINUS nih Pak, sebelum pandemi kontrol isi gadget juga setting ada di tangan anak atau sekolah atau keduanya diberikan? Bagaimana pada saat pandemi? Seperti itu Pak. Ya. Tunggu, Pak. Tetap Bapak Ibu sebenarnya sebelum pandemik ini, karena saya sebelum juga sudah 2 tahun 3 tahun ya Pak Gigi ya, saya pernah juga menyampaikan ini di PL Brawijaya. Jadi kami sebenarnya salah satu tugas kami adalah concern bagaimana melindungi anak-anak itu dari sisi dampak negatifnya. Bahkan Bapak Ibu di beberapa sekolah mitra kami, di sekolah mitra kami itu kami instalkan K9 yang tadi. Jadi anak-anak itu tidak bisa, misalkan komputer di labnya itu terkoneksi dengan internet, dia tidak bisa langsung membuka Google tanpa seizin atau membuka YouTube tanpa seizin dari gurunya. Karena tadi ada K9 tadi, kita proteksi gitu. Nah, itu tetap kita lakukan. Jadi ini sebenarnya bukan hanya sekedar pada saat pandemi. Pandemi sebenarnya karena itu membuat anak-anak tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Justru kita semakin harus lebih waspada lagi. Lebih semangat lagi untuk melindungi anak-anak kita dengan cara apa? Pertama tadi, selain komunikasi dengan mereka dengan bantuan namanya teknologi ini. Gitu. Jadi semuanya kita lakukan sebenarnya jauh sebelum pandemi, Pak. Sebelum pandemi itu kita lakukan. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa tidak semua di internet itu adalah positif, ada dampak negatifnya. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan, itu selalu kita sosialisasikan ke siswa kita, ke orang tua juga sering kita lakukan seperti itu. Gitu. Apalagi saat ini adalah pandemi. Ya, ini anak-anak tidak bisa lepas dari teknologi, belajar dengan teknologi. Nah, itu dia. Nah, ini ada sedikit juga nih Pak, kalau sebenarnya batasannya semana sih dari generasi-generasi ini bisa kita lakukan proteksi gitu ya. Karena kan mungkin banyak tuh cara-cara diajarkan di web untuk menembus proteksi-proteksi tersebut gitu Pak. Yeah. Nah, batasan umurnya ataupun batasan sejauh mana sih? Apakah yang udah remaja masih kita proteksi seperti ini? Nah, ataukah... ya betul Pak. Jadi kalau, ya betul ini pertanyaannya bagus banget. Kalau proteksi seperti ini, seperti menggunakan Kids Zone Parental Control, sebenarnya kita sarankan begini Bapak. Ini karena mereka ini kan jam sekolah itu kan biasanya anak belajar kan dari misalkan dari jam 7 sampai jam 12 gitu kan, atau sampai jam 2. Mereka akan megang yang namanya gadget kita. Oke. Tetapi masalahnya orang tua itu kan bekerja. Begitu kan? Jadi orang tua bekerja sehingga dia tidak bisa mendampingi orang tuanya. Nah, misalkan anak remaja itu supaya kita lebih aman, lebih safety adalah kita batasin aplikasi yang dia mau pakai. Misalkan kalau dia pakai ruang guru, kita open ruang guru. Gitu. Nah, kalau berbicara batasan, misalnya kalau udah anak SMA, nah ini kita harus bijak Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kalau anak SMA, kalau semakin kita larang, dia semakin rajin mencari, menembusnya. Gitu. Nah, intinya balik lagi, kita komunikasi ke mereka. Oke, sebenarnya ini adalah kita kasih pengertian ke mereka bahwa ini sebenarnya tujuannya adalah melindungi mereka. Ini adalah aplikasi ini adalah pengganti orang tua dalam mendampingi mereka gitu. Sebenarnya kalau untuk SMA ini sebenarnya yang penting Bapak Ibu adalah komunikasi kita dengan mereka. Makanya saya selalu katakan tadi di awal, disconnecting to connect. Lebih intensif lagi untuk berbicara kepada mereka. Jangan sampai mereka lebih mendengarkan teman-temannya di dunia maya dibandingkan dengan suara kita. Nah, itu yang itu. Nah, kalau yang ini Pak, yang Kids Zone ini sebenarnya untuk SD sampai SMP itu masih efektif. Tapi ketika dia udah SMA, dia kan jauh lebih jago ini.
mencarinya kan. Betul seperti Pak Topan bilang, betul, banyak sekali. Banyak aplikasi yang muncul, tapi ya itu tadi, banyak juga yang cara membobol, gitu kan. Nah, itu tadi Pak, bisa saya jawab itu. Jadi untuk SD, SMP mungkin aplikasi ini sangat efektif, tapi untuk SMA komunikasi itu jauh lebih banyak Pak, meskipun kita dibantu oleh teknologi ini. Mantap. Lanjut Pak, silakan Pak. Gitu. Nah, kemudian di sini, ini tadi contohnya ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau diaktifkan, ketika anak itu buka aplikasi lain, dia akan di-lock Pak, di-lock seperti ini. Nanti dia yang bisa membuka lagi yaitu hanya orang tuanya yang punya PIN-nya. Oke, ini sayang sekali handphonenya itu, jadi nanti saya nggak bisa demokan. Oke. Tapi ini cukup mudah menggunakannya Pak, cukup sangat mudah menggunakannya, Bapak Ibu saya yakin bisa lah untuk itu. Nah ini caranya seperti ini. Nah ada juga, nah ini cuma saya sarankan ini harus bijak kita menggunakan ini aplikasi Screen Time Parental Control. Jadi mungkin Bapak Ibu dulu pernah ingat ada WhatsApp itu bisa kita clone ya. Jadi nah ini Screen Time ini adalah kita bisa memonitor screen smartphone dari anak-anak. Jadi dia buka apa, itu bisa kita tahu. Dia komunikasi sama siapa, kita bisa tahu. Tapi ingat, itu Bapak Ibu, kalau untuk anak SMA, hati-hati, kita harus komunikasi izin dulu lah ke dia. Boleh nggak Bapak Ibu, karena nanti nomor anak kita masukkan ke sini, ke aplikasi ini. Nah, itu komunikasi. Nah, kalau ini bisa kita tahu dia isi dari gadget itu bisa kita kontrol. Itu menggunakan Screen Time Parental Control. Nah, caranya juga sangat mudah Bapak Ibu. Nah, memang ini ada aplikasi ini ada yang berbayar, ada tidak, ada beberapa fitur yang harus berbayar, tapi yang tidak berbayarnya juga sebenarnya udah bisa kita pakai untuk mengontrol isi gadget anak. Jadi Bapak Ibu juga ini juga misalkan nih anak itu main Mobile Legends misalkan kelamaan, itu bisa kita matikan dari handphone kita, Pak. Nah, ini makanya jangan sampai anaknya tersinggung. Ini maaf ini ngatur-ngatur, saya kan masih lagi asik main dimatikan. Nah itu kalau untuk SD ya kita masih berkuasa, mungkin kita masih bisa kita melalui omongan mereka akan takut. Tapi kalau ada SMA dia akan cari nih gimana cara memutus Screen Time Parental Control ini. Nah itu segala macamnya. Makanya Bapak Ibu selalu saya katakan kita komunikasi ketika kita berhadapan dengan ini. Oke, ini juga sama, KidPlace juga sama, ini aplikasi juga. Nah ini juga ada Live 360 Family Locator. Ini kalau untuk pandemi mungkin tidak, karena mungkin kita di rumah. Nah ini sebenarnya untuk melacak keberadaan keluarga kita. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja, ingin tahu kondisi anaknya di mana, itu kan kalau dulu kan kita sering bohong ya. Jangankan anak, suami juga kadang-kadang ditanya di mana, di kantor, padahal di kantor mana gitu kan. Jadi, nah ini kita bisa tahu itu suami kita, anak kita, istri kita di mana, itu bisa kita lacak di sini. Terlihat di gedung mana itu akan muncul. Jadi bukan hanya lacak anak nih Pak ya, lacak suami itu juga bisa lah ya. Ya, ini kadang-kadang saya kadang-kadang suami suka protes, wah Bapak jangan ngasih ini, ntar istri saya tahu dong saya di mana. Nah ini juga nih Family Locator. Nah, tapi satu positifnya ini saya share ke teman-teman saya di kantor Pak. Jadi ini salah satu dampaknya adalah manfaat yang teman saya rasakan adalah waktu itu dia pernah tersesat belajar naik motor, dia nyasar di mana. Akhirnya dia kontak suaminya, tolong dong jemput saya kamu di mana? Dia di Family Locatornya, akhirnya ketemu langsung di situ. Itu Pak. Jadi kalau anak kita juga tiba-tiba ada iseng atau ditinggalin temannya di mana, di mall mana, itu bisa kita tahu. Kita bisa jemput ke sana. Itu salah satu dampak positifnya. Jadi ketika mungkin pandemi udah selesai, anak udah beraktivitas kembali, kita ingin tahu keluarga kita ada di mana, kapan saja. Kalau di kantor Pak, di tim saya terapkan ini Pak. Jadi saya tahu ada di mana, karena biasanya gitu kan, lagi di jalan padahal masih di rumah. Saya tahu kalau di jalan bohong apa enggak, itu kita bisa tahu. Atau Bapak mungkin kepala sekolah juga bisa tahu nih, ada Pak Mul ya. Mohon maaf guru-guru ya. Jadi misalkan ada guru terlambat nih, Bapak di mana? Nah itu, ini Pak lagi di jalan padahal masih di rumah. Nah, itu bisa ketahuan Pak. Jadi ini bisa banyak sekali manfaatnya gitu. Nah, ini nanti caranya ada di sini. Saya tidak bisa demokan, nanti bisa Bapak Ibu bisa tinggal download sebenarnya. Nah, ini kalau ini juga cara yang cukup lama. Itu kalau ingin tahu keberadaan anak kita seminggu ini di mana, ini kan ada buka ini aja kan mereka udah bisa kita lihat sebenarnya. Cuma kadang-kadang nggak akurat juga ya, kadang cuma sekedar lewat itu dimasukkan ke listnya, nah segala macamnya gitu. Nah YouTube, nah Bapak Ibu, YouTube ini adalah salah satu favorit anak-anak.
tapi paling lemah kontrolnya. Oke, paling lemah Bapak Ibu. Karena tidak seperti yang tadi ada PIN yang bisa kita gunakan dan segala macamnya. Oke, tetapi ini hanya bisa kita batasi penggunaannya. Jadi di YouTube itu ada yang namanya restriction Bapak Ibu, ada batasannya. Jadi itu tampilannya di sini. Jadi pastikan dia mode terbatas kalau bahasa Indonesianya. Jadi handphone di punya saya itu saya aktifkan. Ini akan melindungi dari konten-konten misalkan yang berbau dewasa. Oke, misalkan video-video yang menggunakan pakaian yang kurang pantas atau Indonesia dangdut koplo itu nggak akan muncul. Yang tampil seks-seks itu nggak akan muncul. Dan juga komentar itu akan dihilangkan. Karena sering kan komentar-komentar itu saya lihat di YouTube, aduh memprihatinkan banget. Sebenarnya karyanya udah bagus. Bahkan ada pastor pendeta khotbah dikomentarin di situ kan. Nah, itu sebenarnya kurang bijak. Itu kalau restriction itu dia tidak akan muncul itu. Di smartphone lebih mudah Bapak Ibu tinggal klik gambar Bapak Ibu di situ, adminnya itu ada muncul restriction di sana. Itu tinggal aktifkan saja. Kalau secara melindungi secara aplikasi seperti yang tadi sampai sekarang belum ada. Kenapa? Karena YouTube itu memang di open untuk semua karena konten mereka itu adalah dari berbagai macam orang. Dari semua orang bisa mengupload konten di sana sehingga nanti kalau dibatasin itu akan mempengaruhi konten mereka. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan mengaktifkan restriction di smartphone-nya. Di smartphone Bapak Ibu itu ada semuanya. Oke. Nah, ini restriction off. Nah, itu bisa. Ini caranya yang sebelah kanan ini adalah di smartphone. Tuh. Jadi sangat lock restriction. Nah, ini tidak akan muncul gambar-gambar yang tidak sebagaimana mestinya. Jadi yang anak-anak itu bebas bisa melihatnya. Kalau ini tidak diaktifkan, anak-anak bisa melihat yang lain-lain. Jadi kebanyakan di semua aplikasi ada ya Pak ya untuk restriction ini ya? Sebenarnya jadi tahun berapa ya? Saya dari Google itu Pak sebenarnya ada aturan dulu sempat ada aturan untuk semua aplikasi yang dimunculkan di Google Play Store itu harus ada restriction untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak sebenarnya ada. Nah, cuma ini saya masih belum riset secara keseluruhan ya. Jadi ini saya riset ini yang paling ngetren di kalangan anak-anak. Kalau misalnya secara khusus itu ada regulasi nggak dari Kominfo, Pak? Khususnya untuk pengaturan-pengaturan ini supaya setidaknya melindungi generasi muda dari pengaruh buruk teknologinya. Oh, kalau Kominfo saya belum tahu Pak ya. Tapi seharusnya sih mereka ada sih. Kalau di webnya itu saya lihat pernah ada Pak. Ada caranya ada gitu. Di situ ada di webnya itu kalau kita kunjungi sebenarnya ada batasan-batasan yang harus kita lakukan, termasuk undang-undang yang nanti bisa menjerat mereka ketika menyalahgunakan di webnya itu ada sebenarnya. Cuma kan karena orang-orang tua kita kan saat ini kan karena sibuk, ya itu kurang memperhatikan itu kan, dan seperti tadi sosialisasi kita ke anak-anak itu masih kurang gitu. Nah bahkan ada juga pernah waktu saya webinar itu ada masukan Pak masukin dong ke kurikulum. Nah itu kan agak sedikit dikeluarkan. Tapi kalau kami di BINUS itu ada kami sampaikan itu bahwa ada ini melalui sosialisasi khususnya orang tua. Gitu. Jadi setiap kami ketemu dengan orang tua itu selalu ada. Gitu. Betul. Tapi saya juga mau menekankan sedikit di YouTube ada sedikit percakapan sebenarnya Pak yang menanyakan kalau misalnya jika orang tua melakukan cara-cara seperti ini berarti orang tua tersebut tidak percaya sama anaknya dong, gitu ya. Tapi tadi disampaikan sama Pak Poldak nih para pemirsa semua bahwa semuanya itu harus didasarkan dengan komunikasi dengan anak dan komunikasi secara terbuka seperti itu. Jadi memang ini dikomunikasikan bahwa adanya batasan-batasan pada saat beberapa aplikasi, terutama untuk anak-anak yang di bawah umur ya, Pak ya. Ya, betul. Jadi memang sampaikan tadi juga untuk peserta yang baru bergabung, Pak Poltak juga pada awal juga menyatakan bahwa ini dampak negatifnya apa loh, dampak positifnya apa tuh sudah ada. Nanti akan di-share ya Pak ya untuk ininya ya. Ya, saya akan share materinya Pak. Akan di-share nih materinya untuk para pemirsa semua. Baik Pak, silakan Pak, lanjut Pak. Ya, itu jadi sekali lagi intinya sebenarnya kami teknologi bisa dihadapin dengan teknologi, oke, gitu kan. Tetapi sekali lagi salah satu hal yang terpenting itu adalah komunikasi tadi. Jadi di closing saya katakan siapa sih pencipta teknologi terhebat sebenarnya, terutama komunikasi dan informasi ya. Itu kan sebenarnya
bukan teknologi yang ada. Itu Tuhan itu kan sudah memberikan teknologi terhebat sebenarnya untuk kita, yaitu mulut dan telinga kita. Tapi kita tidak menggunakan itu, tapi malah kita beralih kepada smartphone kita untuk berkomunikasi, untuk mendengar informasi. Tetapi yang sebenarnya terhebat itu adalah karena belum adalah yang karya Tuhan yang diberikan kepada kita, yaitu mulut dan telinga kita. Dan sampai sekarang belum ada teknologi yang bisa mengimbangi itu. Ada nggak robot yang mulutnya bisa berbicara sehebat kita sebenarnya gitu, sebagai manusia yang normal segala macamnya? Tidak ada Bapak Ibu. Jadi kenapa kita harus beralih ke ciptaan manusia yang kadang-kadang kita ada dampak negatif positifnya? Oke, jadi itu yang kami maksud Bapak Ibu adalah disconnecting to connecting itu adalah di sana. Kembalilah ke teknologi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, berkomunikasi dengan anak-anak kita. Teknologi itu hanya alat bantu Bapak Ibu. Oke. Kenapa? Teknologi yang saya sampaikan sekarang itu belum tentu 2-3 tahun lagi ada. Karena teknologi semakin cepat berkembang, tiap tahun itu pasti berkembang. Oke. Dulu saya pakai KidPlace itu masih gratis, sekarang dia harus berbayar untuk beberapa aplikasi. Oke, nanti tampilannya 360 sebenarnya sekarang udah ada berubah juga hanya warnanya saja. Teknologi itu berkembang dengan cepat. Tapi kalau kita tidak barengi dengan komunikasi yang baik dengan anggota keluarga kita, itu kita akan jauh tertinggal. Teknologi itu hanya membantu, bukan berarti kita tidak percaya ke mereka, tetapi sekali lagi tekankan ke anak-anak kita adalah melindungi, bukan membatasi mereka. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ya, silakan baik. Pak Topan. Ya, Pak Walter, terima kasih sekali. Itu penekanannya cukup bagus, Pak, bahwa sebenarnya ada komunikasi untuk kepada anggota keluarga kita. Karena takutnya kalau misalnya sebagai orang tua nih, Pak, ya, tiba-tiba itu anak melok HP-nya, gitu kan? Iya. Nah, dia pakai passwordnya pakai face recognition lagi, gitu kan? Yes, iya. Ataupun pakai thumbprint, gitu kan? Jadi kan kalau memang ada komunikasi di awal itu juga akan lebih bagus saya rasa, karena takutnya nanti orang tua sendiri akan mencari-cari ini gimana ya cara buka password atau gimana ya supaya kita bisa ngontrolnya seperti itu ya Pak ya. Tapi cukup menarik sekali, memang sudah disampaikan ada beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan tuh untuk para pemirsa di sini bisa lebih jelas bagaimana cara-cara untuk mengontrol khususnya parental control ya untuk anak-anak. Karena kalau misalnya anak udah umur 18 ataupun 19 tahun udah dianggap dewasa sebenarnya. Betul. Karena undang-undang pun mereka sudah dianggap dewasa, gitu. Nah, kalau misalnya memang yang cukup penting ini untuk anak-anak kita ini kan Pak ya, yang masih SMA ke bawah lah istilahnya, masih belum dewasa dan masih di bawah 17 atau 16 tahun ya, seperti itu. Itu jadi cukup menarik sekali untuk untuk presentasi dari Pak Poltak ini. Jadi silakan apabila ada peserta yang ingin menanyakan, langsung aja bisa bicara di sini. Silakan karena presentasi sudah selesai, pakai feature raise hand. Monggo silakan para peserta yang lain. Iya Pak Topan, nanti untuk materinya nanti saya sampaikan melalui Pak Gigi ya itu materinya nanti slide-nya. Jadi Pak sekolah bisa sebar ke orang tua. Betul, baik. Ya, ada pertanyaan belum? Ini ada dari Mbak Francisca nih. Intinya komunikasi efektif dan efisien, ditambahkan kepercayaan kepada anak. Nah, itu betul tuh. Ya, betul sekali, Pak. Jadi kepercayaan kepada anak, itu penting sekali. Ya. Apalagi kalau udah umur SMA ya, udah mulai dewasa, dia itu kita harus berikan kepercayaan. Nah, itu ditekankan pada saat apa? Betul. Muted Pak Poltak, sorry. Ya. Ini komunikasi di awal itu adalah pada saat kita memberikan kepercayaan kepada mereka untuk memegang smartphone. Nah, itu kita tekankan itu. Betul. Fungsinya untuk apa gitu kan, apa yang harus kamu lakukan gitu kan, jadi batasannya apa, itu tadi itu kan tadi kalau kamu kenalan di media sosial itu hanya kenalan, teman itu beda lagi. Nah itu jadi jangan segala sesuatu mereka langsung percaya kepada apa yang mereka lihat di media sosial. Nah salah satu begini, saya sering ditanya orang tua begini Pak, Bapak bilang komunikasi, tapi komunikasi gimana sih Pak untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan anak? Nah, itu kan sering terjadi. Nah, saya sarankan begini Bapak Ibu. Yang pertama adalah selain tadi disconnecting to connecting, ada waktu tertentu kita lepas dari gadget kita komunikasi secara langsung. Yang kedua adalah salah satu kegiatan bersama. Jadi tadi cuci mobil bareng-bareng. Nah, itu
secara tidak langsung dia akan ada komunikasi di sana. Nah, yang paling mudah digunakan adalah bagaimana kita mengantar anak kita ke sekolah. Karena anak akan cerita di jalan ketika naik mobil bersama itu pasti akan banyak cerita di jalan daripada di rumah. Karena itu pengalaman saya seperti itu. Saya pribadi, Pak, saya selalu kalau saya tidak ada meeting pagi-pagi di kantor, saya selalu mengantar anak saya ke sekolah. Karena di situ dia cerita, Pak, saya punya kenalan si ini, nah ini terus anaknya gini-gini, terus saya saya diajak main ini. Nah, ada satu, ini lagi ngetren nih Bapak Ibu TikTok. Nah, ini saya belum sampai. Nah, TikTok juga ini, jadi sekarang kan ada kecanduan TikTok di kalangan anak untuk mengisi waktu luang di pandemi. Nah, itu juga harus hati-hati karena memang dulu kan TikTok dilarang. Tapi secara ada pembenahan aplikasi mereka ada ya sekarang diizinkan. Tetapi saya lihat Bapak Ibu, TikTok itu ternyata itu sebagai konsumsi kontennya itu adalah orang dewasa. Nah, ini itu menyambung nih Pak bahwa ada pertanyaan nih bahwa sebenarnya pencipta aplikasinya ini gitu kan sebenarnya mengerti nggak sih ada dampak negatifnya? Apakah memang ada diatur keseluruhannya gitu kan? Karena kan dia menjual ya aplikasi ini menjual ya. Ya. Sejauh mana sebenarnya tanggung jawab dari negara pencipta atau negara yang atau dari perusahaan di mana negara tersebut di mana perusahaan tersebut berada gitu ya Pak? Apakah ada pengaturannya itu seperti itu Pak Polta? Kalau secara jadi itu ada namanya etik ya, etika berinternet. Jadi memang kalau secara global saya itu sebenarnya ada Pak. Tapi memang gini, saya kasih contoh dari European Commission, salah satu ya. Jadi mereka itu buat aturan penggunaan internet untuk warga negara, untuk anak-anak, untuk orang tua ada semuanya regulasinya. Itu dari European Commission, itu yang sering saya jadikan referensi untuk termasuk regulasi penggunaan teknologi untuk guru. Nah, itu juga ada semuanya di situ. Nah, itu ada. Sebenarnya itu kan dari UNESCO itu kalau tidak salah udah pernah mengeluarkan. Udah mengeluarkan panduannya. Cuma masing-masing negara itu sebenarnya ada yang mengeluarkan kembali untuk lebih karena apa? Karena mereka merasa lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Nah, contohnya begini kayak mungkin Bapak Ibu udah pernah ke Hong Kong, ke Taiwan ya. Ya di sana kan tidak ada Google ya atau China Bang. Di sana kan tidak ada Google kan? Dibatasi itu ya. Nah, itu dibatasi sama mereka. Kenapa? Untuk mencegah konten-konten yang tidak sesuai dengan budaya mereka. Gitu. Nah, sebenarnya sekarang Malaysia udah mulai gitu. Malaysia udah mulai menggunakan seperti itu. Nah, mungkin kita belum ke arah sana. Tapi itulah gunanya kita butuh filter untuk mencegah konten-konten itu. Nah, kalau bertanya dari penciptanya, pertama Bapak Ibu, mereka sadar. Kalau orang IT pasti tahu itu ada positif negatifnya. Kalau Bapak Ibu itu pasti tahu lah. Ini ada dampak negatif, ada positifnya. Tetapi satu hal lagi yang perlu kita ingat adalah ini bisnis. Kan gitu kan, bisnis. Nah, itu kita tidak bisa lepas gitu. Tapi makanya ada dari Google itu ada regulasi dari Google Play Store itu harus ada proteksinya untuk anak-anak. Itu yang mereka lakukan sekarang ini. Apps juga seperti itu. Itu juga ada. Apps itu lebih ketat kalau tidak salah. Jadi mereka sekarang itu ada tim screening aplikasi yang boleh muncul di mereka itu ada gitu. Ada Pak gitu. Nah, cuma itu tadi kan orang Indonesia kan lebih pintar Pak. Terpintar kan. Nah, itu jadi kadang-kadang aplikasi ini diutak-atik sama mereka. Nah, itu jadi kreatif banget soalnya gitu. Nah, ini yang paling baik itu sebaiknya itu umur berapa sih anak yang kalau boleh diberi gadget nih Pak? Sebenarnya kalau tanya umur, ini kalau berdasarkan riset saya Pak, itu mereka itu sebenarnya hal yang kalau menurut regulasi sebenarnya harus 17 tahun ke atas sebenarnya. Oke, harus 17 tahun ke atas. 17 ke atas gitu. Karena dia kan akan buka media sosial dan segala macamnya, gitu kan. Tapi, nah itu tadi boleh di bawahnya, tapi itu tadi proteksinya diaktifkan, mode anaknya diaktifkan gitu. Jadi kalau generasi sekarang itu kan generasi gadget, tidak mungkin bisa dilepas dari gadget. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena orang tuanya. Orang tuanya juga kan ketika dia kan anak-anak sekarang, orang tua sekarang kan begitu Pak ya, apalagi orang-orang tua kayak kita itu kan punya masih anak bayi, anaknya rewel, yang dikasih apa? Kalau dulu kan dibeli, aduh jangan beliin balon, jangan nangis gitu. Nah sekarang apa? Kasih handphone.
diam langsung. Biar dia Nah itu, nah akhirnya apa, dia edik segala macam gitu. Termasuk saya perhatikan juga waktu sebelum pandemi, waktu di gereja juga begitu kan, supaya anaknya nggak rewel di gereja, kasih handphone dan biar diam, dia berantang. Nah sebenarnya itu nggak tepat sebenarnya. Secara tidak langsung kita mendidik anak-anak kita bahwa ini adalah gadget yang bisa kamu mainkan dari waktu bayi. Nah gitu kan. Nah itu secara tidak langsung seperti itu. Nah itu tadi boleh kita. Sebenarnya kalau idealnya sebenarnya dia SMP baru boleh megang gadget lah, atau 17 tahun atau 13-14 tahun baru boleh megang gadget. Tapi kalau mau SD karena memang keterpaksaan, misalkan di situasi pandemi saat ini, ya itu aktifkan proteksi mode anaknya. Itu. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Henrikus. Bagaimana mungkin hanya dengan komunikasi membuat anak-anak kita menjadi sadar, bijak, dan cerdas dalam menggunakan gadget, dan juga lalu bagaimana mengimbangi informasi negatif yang begitu banyak dan bombastis masuk ke dunia kita, juga dunia anak. Nah, kalau yang kedua mungkin bisa tadi sudah disampaikan Pak, betul ya. Beberapa fitur-fitur untuk memfilter. Ya, betul. Jadi kita menggunakan filter-filter tersebut untuk beberapa aplikasi yang biasa kita buka seperti itu ya Pak ya. Itu ada cara-caranya ya Pak ya. Nah, kalau yang bagaimana komunikasi membuat anak ini menjadi sadar bijak. Betul. Jadi panduannya gitu buat anak-anak biasanya. Analoginya begini Pak, anak-anak kita larang merokok, tapi kadang-kadang kita suruh, nak beliin rokok dong, kan begitu kan? Anak-anak kita minta ke anak-anak kita, jangan bermain handphone itu rusak nanti gini. Tapi ketika kita pulang dari kantor yang kita lihat pertama apa? Gadget. Jadi sebenarnya itu tadi, kita harus memberikan teladan untuk anak-anak kita. Kalau kita udah sepakat, ini pagi kita melakukan di rumahnya. Kita sepakat jam 7 sampai jam 9 tidak ada yang boleh megang gadget. Wi-Fi semuanya dimatikan, masukkan semua ke kotak. Ya kita jangan langgar. Wah, ada papa, ada panggilan darurat nih. Nah, itu jangan langgar. Karena saya pernah Pak, jadi karena kami udah sepakat di rumah jam 7 sampai jam 9 tidak boleh megang gadget. Jadi ada tetangga saya yang meninggal, saya baru tahu jam 10 malam. Itu. Tapi memang resikonya ada. Tapi itu secara tidak langsung mendidik anak-anak kita dengan contoh. Karena apalagi anak SD ya, mereka masih meniru kan? Mereka masih meniru. Nah, kalau udah SMA pasti mereka komunikasi yang efektif secara terus-menerus dan teladan itu pasti efektif Pak Hendrik. Itu. Jadi Bapak, kita tidak akan tahu itu berhasil apa enggak, kita coba. Karena Pak Gigi udah membuktikan itu udah berhasil. Ini Pak Gigi pernah cerita ke saya, kalau waktu lebaran ya Pak Gigi ya, ngumpul keluarga, jadi masing-masing sibuk dengan gadgetnya, Pak Gigi ambil inisiatif, sediakan kardus, masukin semua gadget di situ, baru terlihat rasa hari rayanya. Dan itu saya lakukan juga Pak di keluarga saya. Itu. Silakan Pak tadi, sorry. Ya, jadi biasanya juga ada tuh Pak, kadang-kadang jam berapa mereka matikan Wi-Fi-nya, nah, biasanya keluar tuh semua anak-anak dari kamar tuh. Betul. Iya, pasti. Kayak gitu ya, karena kan emang gak ada kerjaan, biasanya di kamar juga akan browsing aja gitu kan, atau lihat-lihat gitu kan. Tapi yang bisa ditekankan juga di sini bahwa orang tua anak itu bercermin kepada orang tuanya. Betul. Jadi memang itu semua karena di sini pas sekali dengan bermedia sosial sebagai orang tua. Jadi salah satu banyak sekali nih ada komen-komen yang di YouTube dan juga komen di sini, bisa saya tekankan lagi, memang harus dibangun sebuah kepercayaan komunikasi antara anak dan orang tua. Kalau misalnya anak juga ngumpet-ngumpet, berarti komunikasinya kita tidak berjalan. Betul. Ya, Pak ya. Nah, ini membutuhkan sebuah kedewasaan dari orang tua untuk bisa mengkomunikasikannya, menyampaikannya kepada anak-anak dengan cara yang arti. Bagaimana bahwa ini ada dampaknya loh apabila nak kamu membuka beberapa konten yang dilarang seperti itu ya. Jadi memang semuanya ini kembali kepada kita semua. Kalau misalnya kita justru bertanya bagaimana caranya, kok kayaknya kita jadi nggak percaya sama anak-anak, justru kita bisa mencerminkan kepada diri kita sendiri bahwa melihat bahwa bagaimana komunikasi di rumahnya gitu kan. Komunikasi di rumah harus bisa dilihat karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Poltak bahwa ada beberapa fitur-fitur, ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk memblok atau juga untuk memfilter, untuk menyaring beberapa konten yang cukup negatif. Jadi memang ini semua kembali lagi kepada orang tuanya, komunikasi di dalam keluarga, dan juga bagaimana cara mengontrol anak-anak itu mempunyai cara sendiri-sendiri lah ya. Biasa di keluarga itu bagaimana cara-caranya mereka, yang saya rasa bagaimana caranya yang lebih paling efektif, paling positif, dan juga membangun komunikasi di rumah, itu rupanya sangat penting karena gadget ini kan sudah mulai menjadi kebutuhan hidup kita ya Pak ya. Betul. Sehari-hari ya. Jadi
tadi yang disampaikan dari Pak Poltak itu saya rasa sudah memberikan kita gambaran secara luas sebenarnya apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Baik, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Silakan Mbak. Izin Pak Gigi, kita sampai jam berapa Pak Gigi untuk ini kegiatannya? Sampai jam 10.30, tapi jika masih ada pertanyaan, Oke. silakan. Ya, karena cukup menarik ya Pak Gigi ya ini diskusinya ya. Banyak sekali pertanyaannya, ada beberapa diskusi juga di YouTube, ada juga di chat Zoom ini. Silakan Bapak Ibu sekalian. Nah ini ada lagi satu nih, Bang, apakah ada hubungan antara pemakaian gadget dengan perkembangan anak maupun orang tua? Nah, ini rada-rada psikologisnya gimana nih? Ya, ini tadi saya udah singgung di pertama, itu pasti ada, Pak. Yang pertama, yang kita lihat dia pasti edik. Yang kedua, dia antisosial. Karena dia sibuk dengan teman-temannya, apalagi kalau dia udah kecanduan main game. Betul. Game, AOV, Mobile Legends, segala macam, itu pasti ada. Nah, kalau orang tua mungkin ada lebih bijak, tapi yang pasti, ini secara tidak langsung orang tua juga akan berdampak, gitu kan. Karena kenapa? Karena dia tidak akan lebih sulit bagi orang tua untuk berkomunikasi dengan anaknya. Gitu. Jadi itu juga pasti ada hubungannya. Makanya tadi di awal saya katakan itu berdasarkan riset dari psikologi ya. Jadi anak itu ketika dia udah edik itu pasti dia muncul antisosialnya itu pasti ada gitu. Jadi dia kadang-kadang misalkan ini juga nih, saya sering melihat gini Pak, ini ketika ada sebuah keluarga makan di restoran, itu mereka saya lihat kok mereka nunduk semua gitu kan, saya pikir mereka lagi berdoa, tapi kok lama banget berdoanya gitu kan, ternyata nunduk lihat handphonenya masing-masing. Nah itu kan jadi berarti semua keluarga itu berarti udah ada gangguan juga gitu kan. Waktu kita bermakan malam bersama tujuannya apa sih? Menjalin komunikasi kan, supaya kita lebih dekat, supaya kita lebih akrab. Tapi mengapa gitu mereka hanya melihat smartphone-nya. Nah, Bapak Ibu ini 2 tahun yang lalu di Singapura itu sampai itu ada, kalau kita ada pengusaha restoran Singapura itu membuat jadi semacam aturan atau ada ketentuan begini. Kalau ada sebuah keluarga makan malam, kalau smartphone, iPad, laptopnya disimpan di kotak yang mereka sediakan, itu akan mendapat diskon 30%. Nah, saya tanya kenapa itu bisa terjadi, dilakukan. Waktu saya ikut seminarnya dia katakan, kenapa Pak? Karena di Singapura itu rasa hormat anak terhadap orang tua itu sangat rendah sekali. Salah satunya adalah karena muncul antisosial dari anak-anaknya. Jadi mereka sibuk dengan gadgetnya, kalau udah bekerja, dia sibuk dengan pekerjaannya, komunikasi dengan orang tua itu tidak ada. Nah, ketika mereka makan, itu kita harapkan mereka muncul kembali komunikasinya yang baik dengan orang tuanya. Jadi muncul lagi rasa hormat itu antara anak dengan orang tua. Nah, Bapak Ibu jangan sampai terjadi ke kita seperti itu, amit-amit ya Bapak Ibu ya. Rasa hormat itu kita harus jaga dari sekarang. Kalau pengaruhnya itu jelas pasti ada Pak. Mental anak itu kalau dia udah edik, wah itu. Nah, ada satu expert katakan begini, satu expert saya lupa namanya, dia katakan memperbaiki mental anak yang sudah edik dengan smartphone, dengan teknologi, dengan gadget itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan narkoba, memperbaiki merehabilitasi orang narkoba. Dia katakan seperti itu. Kenapa? Karena itu gadget itu ibaratkan dopamin itu yang bikin kecanduan anak gitu katanya. Jadi itu kita harus orang tua, sekolah itu harus lebih waspada di sana gitu. Nah itu Pak, itu yang bisa saya jawab, itu pasti ada hubungannya itu jelas sangat ada. Gitu. Pak Poltak, tips sedikit dong, kalau misalnya nih untuk orang tuanya, khusus untuk dewasa nih, ya kan? Karena kan misalnya tadi mungkin think before you share gitu ya, mungkin nanti di refresh sedikit untuk orang tuanya, karena kan justru orang dewasa juga banyak ya Pak ya, maksudnya dari sisi saya bisa aja nih Pak, saya screenshot terus saya upload di Facebook, saya bilang ini saya habis jadi moderator nih acara ini, saya untuk acara ini dan inu gitu ya Pak ya. Nah itu ada tips nggak buat orang tua, terutama kalau misalnya ada kata-kata mereka menggunakan media sosial untuk salah satunya untuk menyampaikan kekesalan gitu ya Pak ya.
menyampaikan misalnya ada kekesalan terhadap seorang atau terhadap institusi, dan itu ada tipsnya nggak sih Pak supaya kita bisa sebagai orang tua juga menghindari, karena ada hubungannya juga pasti ya dengan anak. Apabila anaknya melihat gitu ya, apabila mereka di dalam pertemanan kita di dalam Facebook ataupun juga follow di Instagram gitu ya, bisa tipsnya bisa di refresh lagi nggak Pak untuk orang tua, untuk kita semua. Silakan, Pak. Betul. Jadi ya tipsnya sebenarnya kalau kami sih sebenarnya kita selalu mengacu pada ini ya, Think ini ya, Think Before You Share itu. Jadi dari orang tua satu hal yang pasti adalah seperti yang saya katakan tadi, jangan itu menyampaikannya pada saat kondisi marah. Karena itu kejadian seperti beberapa di media saat ini kan sebenarnya karena dia marah kan dengan kondisi yang ada saat ini. Marah dia luapkan di medsos. Bapak Ibu, medsos bukan tempat meluapkan amarah. Itu tidak akan berhasil, malah akan membawa dampak buruk bagi kita ketika itu jadi viral. Itu akan berdampak buruk bagi kita. Oke. Kalaupun ada suatu kemarahan, sampaikan dengan yang lebih wise, dengan lebih bijak. Oke, pertama misalkan itu kan setiap company atau setiap apa ada aduan. Ada aduan kan? Nah, itu gunakan itu. Oke. Kalau misalkan website dari Kominfo sudah ada semacam ticketing di situ, silakan masuk ke websitenya, itu adukan konten ini kurang berbau sara segala macam, itu mereka akan proses. Dan enaknya di Kominfo itu adalah ticketingnya itu bisa kita lacak sampai berapa lama dia mengenangan sejauh mana, itu bisa kita lacak, gitu kan. Jadi lakukan. Nah, yang ketiga adalah lakukan secara langsung. Masing-masing perusahaan itu ada PR-nya kan itu. Jadi itu datang aja ke situ, sampaikan secara langsung. Jangan melalui media sosial. Karena Bapak Ibu dampaknya begini. Satu, itu akan dianggap sebagai pencemaran nama baik bagi perusahaannya. Yang kedua, Bapak Ibu akan menghabiskan waktu nanti untuk berurusan dengan aparat hukum. Karena Bapak Ibu bisa dipanggil, Bapak Ibu belum pernah, saya pernah dibantu untuk menjadi saksi aja itu setengah mati, berusaha harian di kantor polisi, nggak bisa ngapa-ngapain, segala macam, itu akan menghabiskan waktu, mengganggu pekerjaan. Oke, nah itu gunakanlah itu. Jadi intinya adalah wadah media sosial yang harus kita pahami adalah bukan tempat melampiaskan kekesalan atau amarah kita, itu hanya komunikasi untuk menambah mempermudah kita berkomunikasi dengan orang lain. Kalau dulu kita harus berkomunikasi dengan orang lain harus melalui telepon, itu kan, yang belum tentu belum tentu ada jaringan teleponnya. Nah, dengan media sosial sekarang tinggal di jari ini bisa berkomunikasi dengan baik dan juga bisa saling tatap muka seperti yang kita lakukan sekarang. Tetapi tetap ada batasannya. Teknologi itu ada batasannya, Bapak Ibu. Itu yang kita harus pegang. Jadi kembalilah komunikasi ke awal, komunikasi yang pada harafiahnya di setiap manusia memiliki, gunakan media sosial itu hanya bermedia sosial yang true, helpful, inspiring, necessary, and kind. Oke, gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Poltak. Ini ada satu lagi mungkin pertanyaan sebelum mungkin kita tutupkan kira-kira beberapa menit lagi, 15 menit lagi. Pertanyaan menarik nih dari Pak Ari nih. Apakah ada tips untuk berteman dengan anak di media sosial? Karena anak di sosmed itu dia kadang-kadang merasa diawasi, mungkin jadi dia takut upload atau dia takut mana, karena gitu kan. Karena bapak lihat nih ada bokap gua nih gitu misalnya di medsos gua gitu kan. Nah, itu ada tipsnya nggak, Pak Bang Poltak? Silakan, Pak. Ya, sebenarnya itu tadi komunikasi. Jadi gini loh, kalau ketika anak itu bermedia, makanya saya katakan tadi di Eropa tadi kan anak harus umur 17 tahun. Kalau dia belum umur 17 tahun, dia harus izin seorang orang tuanya. Oke. Sebenarnya secara langsung kita bisa terapkan gitu kan. Nah, kita izin dulu ke anaknya. Boleh nggak Papa follow Instagram kamu? Boleh nggak masuk ke grup Facebook kamu segala macam? Boleh nggak gitu? Itu. Jadi atau ke Nah, itu. Nah, pas tanya kenapa? Bapak ingin menjaga kamu bukan membatasi. Kalau mau posting silakan posting. Tapi Bapak hanya melindungi kamu dari teman yang belum tentu jadi teman. Karena itu hanya kenalan. Oke. Karena di sosmed itu banyak juga anonimus. Anonimus itu apa bahasa itunya? Anonimus itu orang yang samaran. Oke, bisa fotonya Raffi Ahmad ternyata Ujang gitu kan. Nah, itu apa bisa terjadi. Nah, ini anak-anak kan kadang-kadang belum paham itu kan. Jadi apa yang di sosmed itu dikatakan dipercaya. Jadi itu salah satu tipsnya adalah komunikasi. Tujuannya adalah bagaimana kita melindungi, salah satu cara melindungi anak kita atau
atau juga bisa katakan melindungi dari teman-teman yang tidak sepantasnya menjadi teman kamu. Kadang-kadang juga ada satu video sebenarnya tadi saya mau tayangkan, para pedofil itu di Facebook itu menyamar jadi anak-anak juga, Pak. Ada itu dan pernah terbongkar itu. Nah, itu kita harus salah satunya, memang kita tidak perlu bercerita tentang anak kita. Intinya adalah jalin komunikasi dengan dia, izin ke dia untuk bergabung di sosmednya dia. Kalau tanya kenapa, tujuannya adalah melindungi bukan membatasi, dan melindungi, memastikan kamu berteman dengan teman dan berkenalan dengan hanya yang menjadi kenalan. Itu, Pak. Siap, terima kasih. Mungkin ini sekedar sharing gitu kan, bahwa di Netflix ada dokumenter yang bagus sekali tentang topik ini, silakan ditonton, namanya Social Dilemma. Oh iya, saya pernah dengar itu. Itu bisa ditonton. Dan juga kayaknya memang sudah kita sampai di penghujung acara pada saat ini gitu ya Pak Gigi ya. Jadi ini sangat menarik sekali Pak Polter, terima kasih, dan juga terima kasih kepada pesertanya karena cukup interaktif dengan pertanyaan-pertanyaannya, dan informasinya cukup menarik sekali. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Polter dari semua, dari awal sampai akhir, bagaimana cara-cara kita berkomunikasi, bagaimana cara-cara membatasi website yang secure mana aja, ada beberapa cara-caranya yang bisa kita cek gitu, dan juga peraturan undang-undangannya, bagaimana batasan umurnya, dan seperti itu. Jadi dengan begitu diskusi ini kita tutup ya Pak Gigi ya. Jadi terima kasih sekali Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk PL ini, terima kasih atas kepercayaannya, saya sangat senang. Saya senangnya di PL itu langsung diimplementasikan Pak. Ya Pak Gigi ya. Jadi dulu juga PL setelah kita seminar langsung menerapkan semua smartphone jam pelajaran masuk kotak ya Pak ya. Kalau nggak salah itu. Nah itu juga, dan Pak Gigi apalagi nih waktu itu Natal ya Pak ya, yang Bapak sediakan kotak, semua keluarga memasukkan handphonenya di sana untuk menjalin komunikasi. Saya senangnya di situ. Saya terima kasih, semoga Bapak Ibu yang mengikuti baik di Zoom maupun di YouTube bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini media sosial itu membantu pekerjaan kita, tapi ingat kita juga butuh kerja keras untuk melindungi anak-anak kita demi generasi pengganti kita di masa yang akan datang. Terima kasih, sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Monggo Pak Gigi, mau ada penutupan Pak Gigi? Silakan Pak. Ada penutupan. Terima kasih Pak Poltak, terima kasih Mas Topan. Terima kasih. Boleh sama-sama ini ya, jagoan semua ini dua-duanya. Pak Topan ini backgroundnya sisi hukum, jadi pas banget tadi. Oh iya. Pak Poltak, wah ini terima kasih sekali lagi Pak Poltak, Pak Rizky. Sebagai kata penutup, Ibu Ketua Komite, Ibu Dr. Hoyi, silakan Ibu. Masih di mute, Terima Ibu. kasih. Ya, sudah. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Selamat siang yang kami hormati Bapak Poltak, Bapak Moderator Pak Topan, dan juga saya ucapkan salam hormat kepada Pak Gigi, dan terima kasih juga kepada salah satu pengurus komite bagian kurikulum yaitu Ibu Roselita, Mbak Lita, yang sudah arrange bersama Pak Gigi sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Pak Poltak, 2 thumbs up for you. Materinya bagus sekali dan sangat wide eye opening ya. Kita jadi punya wawasan yang lebih luas dan kita jadi makin sadar bahwa penggunaan gadget, internet dan semua teknologi informasi saat ini seperti pisau bermata dua. Sangat berguna untuk kehidupan kita dan mau tidak mau kita harus gunakan. Tapi kita juga harus menggunakannya dengan bijak. Jadi sangat tepat sekali judulnya, bijak dalam menggunakan media sosial dan internet ini. Kami harapkan Bapak tidak bosan-bosan ya Pak kalau suatu saat kami minta lagi, karena memang perkembangan dunia teknologi informasi sedemikian cepat. Kadang-kadang kita belum menguasai yang lama, sudah keluar yang baru ya. Saya baru sering lihat IG live, tahu-tahu udah ada TikTok Pak. Jadi sangat cepat perkembangannya seperti yang disampaikan Bapak di slide-slide pertama tadi. Dan kami harap materi-materi seperti ini bisa lebih sering lagi di-share kepada para orang tua murid, karena seperti yang pernah kami sampaikan dari komite sekolah kepada para orang tua murid, bahwa untuk
keberhasilan proses belajar mengajar anak, tidak hanya anak yang perlu belajar, tapi juga orang tua. Dan kami, orang tua, sangat senang apabila kami juga bisa tetap terus belajar mengikuti perkembangan zaman, supaya kami juga bisa membangun komunikasi yang lebih baik dengan anak-anak. Karena kalau kita gaptek, Pak, biasanya kalau kita membangun dengan komunikasi dengan anak-anak sering diketawain ya. Mama nih tahu apa sih? Papa nggak tahu gitu ya. Jadi saya rasa kalau kita menguasai teknologi yang mereka juga tahu, itu ngomongnya lebih nyambung begitu. Dan tadi saya rasa ada berbagai ide juga yang bisa kita terapkan dari mulai keluarga kita masing-masing, misalnya makan malam bersama-sama tanpa ada yang pegang HP dan sebagainya ya. Nah itu juga terus terang saya sudah mulai coba terapkan di rumah dan memang kadang-kadang sulit ya harus ada reward-nya. Misalnya uang jajannya ditambahin sedikit atau ada reward lain, tapi mudah-mudahan itu bisa nanti lama-lama membentuk habit atau kebiasaan anak-anak dan keluarga kita semuanya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf karena tadi waktu awal saya tidak bisa memberikan sambutan karena internet di rumah sedang error ini. Biasa kalau Sabtu juga banyak yang Zoom meeting ya, baik suami saya, anak maupun kami. Jadi di rumah sehari-hari bisa 5 orang yang pakai internet. Nah ini karena luar biasa pandemi ini mengubah besar sekali dalam kehidupan dan kebiasaan kita sehari-hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gigi, Pak Poltak, Pak Topan sebagai moderator, Ibu Lita yang sudah arrange acara ini, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, ada Pak Mul juga ya, tadi saya lihat. Ya, salam hormat Pak Mul. Juga kepada Bapak Ibu guru dan orang tua murid. Ini ada atasannya Pak Poltak nih, Pak Rizky. Oh iya, salam hormat Pak Rizky. Ya. Salam hormat kembali Bu Hoyi dan salam kenal Ibu. Oh iya, baik. Sudah diberikan kesempatan untuk bercerita nih Ibu ya. Iya, kami senang sekali bisa bekerja sama dengan Bapak, Pak Rizky, Pak Poltak, dan juga kita sudah tahu ya BINUS reputasinya sangat baik. Saya juga punya beberapa teman yang jadi dosen di sana. Ya. Mudah-mudahan anak kami nanti juga ada yang bisa belajar bersama bapak-bapak semua di BINUS. Siap. Baik, mungkin itu cukup dari saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat menikmati akhir minggu ini bersama keluarga. Selamat siang dan Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Ibu Hoyi, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Poltak, Pak Rizky, Mas Topan. Terima kasih Bapak Ibu, dan kami titip pesan juga, besok kami Sabtu mohon doanya, kami akan tes masuk untuk PPDB gelombang pertama. Semakin banyak yang berminat untuk mendampingi, untuk didampingi di SMA PL, tentunya ini menjadi sebuah hal yang menarik, karena PL juga terbuka untuk sebuah perubahan. Yang penting lagi bahwa yang sekolah tidak hanya muridnya, gurunya juga, orang tuanya juga. Jadi kita semua adalah komunitas belajar. Belajar yang tiada putus adanya di Pangudi Luhur. Sekali lagi terima kasih semua yang telah terlibat dalam acara ini. Sebagai penutup, kami mohon bantuan Pak Yohanes Suwarso atau Pak Justinus untuk memimpin doa penutup. Monggo silakan. Pak Yohanes sudah siap nih kelihatannya. Silakan Pak Yohanes. Baik, walaupun agak ngelek ya Pak Gigi, mohon maaf kalau putus-putus ya Pak Gigi. Nggak apa-apa Pak. Ya baik. Budar Bapak Ibu, orang tua murid, dan semua peserta webinar, mari kita tutup aktivitas kita dengan doa terlebih dahulu. Saya pimpin secara Katolik, mohon dukungannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala puji dan syukur kami tunjukkan kepadamu ya Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan segala kekuatan dan rahmat yang Kau anugerahkan bagi kami boleh melakukan akses kegiatan kami dalam webinar pada hari ini. Semoga apa yang telah kami terima, materi yang boleh kami terima hari ini sungguh memberikan support bagi kami untuk mendampingi anak-anak kami di dalam bermedia sosial, dalam bergadget, dan juga di dalam melakukan tugas PJJ di masa pandemi ini.
Kami mau serahkan Bapa hanya ke dalam tangan-Mu semua aktivitas tugas kami. Semoga Engkau berkati kami, memberikan kekuatan dan rahmat yang sungguh kami butuhkan. Sehingga antara kami sebagai orang tua dan juga anak-anak kami dapat terjalin sinergi yang baik, terjalin komunikasi yang baik. Sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Bapak, secara khusus kami berdoa untuk Pak Poltak sebagai narasumber dan juga Binus yang telah bekerja sama dengan kami. Semoga ini semua juga semakin menambah kemuliaan nama-Mu. Semua ini ditunjukkan kepadamu ya Bapa, dengan peraturan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pak Gigi. Terima kasih semuanya. Salam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Izin live Bapak Ibu ya. Healthy, have a nice weekend. Terima kasih Sehat-sehat semuanya. semua. Izin live. Salam sehat untuk kita semua.